Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul renungan singkat Perfect Love Luis Prasetyo. Jadi Perfect Love ini maksudnya adalah cinta yang sempurna ya. Dari ini renungan singkat dari Luis Prasetyo, tapi kita pengen tahu nih, ini jangan-jangan dia ya kita pengen lihat lah, minimal kita pengen lihat apa yang disampaikan Luis ya. Jadi karena dia kan ketika dia bahas perfect love alias cinta yang sempurna atau sejati, ini kan dalam versi dari agama dia gitu kan, dari kepercayaan dia, ajaran dia. Nah, kita akan bandingkan dengan ajaran Islam. Jadi mana yang cinta sejati, cinta yang sempurna itu yang lebih baik gitu guys, yang dikaji secara logika. Kita akan bandingkan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya punya program, yaitu programnya adalah Renungan Singkat bersama Luis Prasetyo. Hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu Perfect Love, guys. Sebentar, dia katanya ini adalah program dia gitu kan, dengan singkat. Tapi saya nggak tahu ya, di video dia guys ya, ini kan video dia yang udah cukup lama. Jadi saya hanya satu videonya aja yang ada dengan singkat, tapi nggak tahu di bawahnya lagi ya, yang video lebih lama lagi saya nggak tahu. Tapi ini seharusnya kalau dia bikin program, tentu program tuh harusnya terus berlanjut. Tapi faktanya dia bikin program ini nggak berlanjut guys. Saya nggak tahu kenapa alasannya ya. Jadi video dengan singkatnya di sini nggak ada lagi gitu kan. Sampai video terbaru saya komentar itu. Jadi saya mencoba komentar videonya karena saya ada banyak ketinggalan. Saya mencoba dari yang terbaru, terus saya kulik ke bawah guys. Nah ini dia cukup lama ini. Jadi tapi kebanyakan memang dia soalnya meneruskan program ini gitu kan, daripada dia menghina-hina mualaf, menghina-hina ulama gitu kan, mengatakan umat Islam itu kadrun, intoleran, radikal, teroris gitu semacam gitu kan. Nah, mending dia bahas seperti ini bagus ini. Maksudnya tuh dakwah internal gitu kan, perbanyak dakwah internal Luis. Jadi daripada anda yang fitnah sana sini, tipu-tipu sana sini kan, mending ada dakwah internal saja. Tapi kita akan lihat apa yang dibahasnya sekarang ini gitu kan. Nah, tentunya semua orang mengharapkan yang namanya perfect love kan, cinta yang benar-benar sempurna. Selain endless love, kita tentunya rindu supaya kita semuanya punya yang namanya perfect love. Dan memang seorang Kristen yang makin radikal tuh harusnya memang punya yang namanya perfect love. Cintanya harus sempurna. Kenapa? Mari kita Sebentar, ini nyebut Kristen yang makin radikal. Di sini berarti Luis setuju bahwa radikal itu bukanlah suatu kata yang negatif ya. Radikal itu adalah bisa positif bisa negatif tergantung dari kita memaknainya. Contoh, misalnya ketika seorang yang beragama makin taat ya, baik seorang muslim ataupun Kristen, itu dia akan semakin radikal. Artinya dia akan semakin orang kan mungkin biasanya orang tuh misalnya kayak umat Islam tuh hanya karena soalnya malas-malasan, lalu dia ibadah malas-malasan. Tapi kalau umat muslim yang radikal itu, dia akan mengubah semuanya itu. Dia tidak akan menjadi muslim yang biasa saja, dia akan merubah secara radikal alias total gitu kan, langsung 180 derajat dari menjadi muslim yang biasa-biasa saja menjadi muslim yang taat. Jadi dia tuh mengerjakan segalanya ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat macam-macam, zikir, baca Quran dan segala macam. Lalu dia meninggalkan maksiat total gitu guys. Nah, itu adalah radikal yang positif. Tapi kalau misalnya kalau dia adalah radikal yang negatif, yaitu misalnya kayak di agamanya itu tidak ada diajarkan misalnya kekerasan, membunuh, maksiat, lalu dia mengerjakan maksiat, itu namanya dan nanggung-nanggung lagi ya. Nah, itu namanya radikal yang negatif guys. Jadi radikal bisa baik, bisa positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana kita bagaimana kita melakukan sesuatu itu ya, sehingga dia dianggap sebagai radikal positif atau negatif guys. Kan bahas ini, silakan ikuti renungan ini sampai habis supaya paham. Ya, perfect love sendiri. Perfect love yang berarti cinta yang sempurna itu tentunya dimiliki kasih yang sempurna oleh Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan mengasihi manusia tentunya tanpa syarat. Ya, semua orang pasti setuju dengan hal ini ya. Kita semuanya tentunya setuju bahwa
Tuhan. Cuman jangan lupa ya, meskipun Tuhan, kita setuju Tuhan ngasih manusia tanpa syarat ya. Ya nggak mesti Anda tuh seorang Muslim atau Kristen atau Hindu, Buddha atau bahkan ateis, Tuhan tetap mengasihi Anda. Cuman ada bedanya ya. Anda akan diberikan sama dalam hal mungkin rezeki, lalu kehidupan. Tapi untuk akhirat tentu dibedakan ya. Jadi kasih Tuhan itu adalah gini guys ya. Anda bayangkan Tuhan itu adalah Anda bayangkan seperti ibu Anda, orang tua Anda, ibu Anda. Nah, ibu Anda itu dia akan ada tuh peribahasa bahwa kasih ibu sepanjang jalan. Tapi jangan lupa, meskipun kasih ibu sepanjang jalan, ketika Anda tidak mengakui dia itu ibu Anda akan dikutuk jadi batu seperti maling kundang ya. Nah, jadi maksudnya adalah kasih ibu sepanjang jalan ya. Itu maksudnya tidak terbatas. Maksudnya itu adalah selama Anda masih mengakui dia ibu Anda gitu. Tapi selama Anda tidak, kalau Anda sudah tidak mengakui dia ibu Anda, maka Anda akan jadi dikutuk jadi batu. Karena rasa sakit yang dirasakan ibu yang paling besar adalah ketika seorang anak tidak mengakui dia sebagai ibunya. Makanya ada kisah maling kundang kan, dikutuk jadi batu, itulah. Jadi kalau Anda bandel ya, mungkin Anda membangkang sama ibu Anda, disuruh ini Anda bantah, suruh itu bantah, tapi Anda tetap mengakui dia sebagai ibu Anda. Mungkin dia akan marah, tapi marahnya akan hilang seiring jalan waktu. Mungkin dia akan menghukum Anda. Tapi setelah hukuman Anda selesai, dia akan hukuman itu pun dalam bentuk sayang dia sama Anda, sayang dia pada Anda karena dia ingin Anda tuh berubah. Anda jadi anak baik, anak yang patuh. Karena kalau tidak patuh, Anda berpeluang besar untuk karena dia kan sebagai orang tua itu kan lebih tahu daripada Anda. Jadi dia tuh merancang hidup Anda, dia pilihkan yang baik untuk Anda karena dia lebih punya pengalaman hidup. Dia lebih tahu daripada Anda yang tentu sebagai anaknya tuh dia merasa bahwa anak ini tentu kurang pengalaman, belum tahu, belum makan asam garam kehidupan, sehingga dia akan berusaha memilihkan sesuatu yang mengarahkan anaknya kepada sesuatu yang baik karena dia punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih daripada anaknya tentang hal itu. Nah, sama kayak Tuhan juga seperti itu. Tuhan katakan ya, jangan sujud menyembah kepadanya, kata Allah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Jadi Allah sama seperti ibu kita. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang pencemburu. Sama kayak ibu kita juga begitu. Dia akan cemburu ketika anaknya itu mengakui ibu lain sebagai ibunya ya, dan tidak mengakui ibunya sendiri sebagai ibunya. Sama Tuhan juga seperti itu. Makanya Tuhan katakan janganlah engkau sujud menyembah kepadanya atau bakti padanya ya karena aku adalah Allah yang cemburu. Nah, itu poinnya. Nah, jadi termin Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat itu terbatas pada hal-hal duniawi ya, duniawi misalnya kayak ya dia akan kasih Anda rezeki yang sama, nggak boleh Anda tuh menuhankan atau menyembah dia atau yang lain. Dia tetap akan memberi rezeki yang kepada siapa dikehendakinya, bukan berdasarkan pada apakah orang ini adalah mengakui dia sebagai Tuhan atau menyembahnya atau malah menyembah atau mengakui Tuhan yang lain. Cuman bedanya kalau Anda itu mengakui dia sebagai Tuhan Anda dan menyembahnya, Anda akan diberikan rezeki yang berkah. Nah, rezeki yang berkah ini lebih baik daripada rezeki yang banyak. Kenapa? Kalau rezeki yang berkah, itu Anda akan selalu merasa cukup. Berapapun rezeki yang Anda terima. Ini indah guys ya. Saya merasakan sendiri. Rezeki saya tidak banyak. Dalam artian saya bukanlah orang kaya yang beri rezeki melimpah seperti orang-orang kaya itu. Tapi insya Allah rezeki saya berkah. Dari mana saya ketahui? Saya ketika hidup sederhana seperti sekarang ini ya, saya merasakan happy, nggak ada saya beban, nggak ada saya tuh sedih apa saja, nggak ada guys. Saya merasa cukup terus setiap hari, nggak pernah saya merasa kurang guys. Bahkan saya merasa ini sudah lebih dari cukup gitu kan. Saya nggak pengen, jadi saya tidak punya keinginan lebih gitu. Jadi Allah cukupkan saya dengan rezeki yang saya miliki gitu. Nah, ada orang yang dikasih rezeki banyak, tapi nggak cukup guys. Dalam artian kayak saya nih, saya memang saya orangnya memang serakah. Dalam artian saya memang suka mencari uang banyak gitu. Saya memang suka kerja keras ya untuk cari uang banyak, tapi itu bukan untuk diri saya. Saya pengen membagikan keluarga atau kalau ada lebihnya untuk bantu fakir miskin. Nah, jadi bukan untuk diri saya sendiri. Kalau untuk saya udah cukup alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi beda sama orang-orang kaya yang diberikan rezeki yang melimpah tapi yang nggak berkah ya. Mereka tuh akan selalu merasa nggak cukup untuk dirinya, ingat ya, bukan untuk berbagi atau untuk keluarga, tapi untuk dirinya nggak pernah merasa cukup. Dia udah punya mobil satu, beli mobil lagi,
pengen punya mobil ini, pengen beli lagi ya. Saya sebagai manusia ya, kita sebagai manusia memang ada keinginan seperti itu. Saya punya. Tapi entah kenapa keinginan itu adalah ya cukup menjadi fantasi yang nggak perlu direalisasi gitu. Saya pengen punya mobil kayak Lamborghini, Ferrari atau barang-barang yang saya sukai, tapi nggak mesti memiliki guys. Jadi saya tuh nggak pernah saya cukup berfantasi dan saya terus merasa senang dan cukup dengan itu, nggak mesti harus memiliki gitu. Nah tapi kalau orang-orang itu kan tentu ya nggak pernah puas guys. Kita cukup puas dengan hanya fantasi kita ya, karena nggak mungkin manusia itu nggak menginginkan barang apapun, nggak mungkin, pasti ada keinginan. Tapi kalau rezeki berkah kita bisa mengerem itu dan kita merasa cukup dan cukup hanya berfantasi saja tanpa betul-betul ingin memilikinya gitu, karena kita merasa ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan digunakan untuk itu. Jadi itu cukuplah angan-angan kita saja gitu guys, fantasi yang ya nikmati saja gitu kan nggak semua tuh harus dimiliki, tapi cukup difantasikan saja ya. Misalnya kayak mobil Lamborghini, Ferrari, cukup fantasi aja, nggak perlu kita beli karena sayang aja uangnya, mending kita gunakan untuk bagi keluarga atau untuk bantu fakir miskin guys gitu. Jadi untuk itu termen itu ya nggak ada bedanya, manusia semua sama, cuman itu tadi yang menyembah Tuhan, yang menyembah Tuhan Allah atau Allah ya, itu rezekinya berkah, dan yang tidak itu adalah rezekinya nggak berkah guys, itu aja bedanya. Nah lalu Tuhan memberi syarat ya, meskipun dia mengasihi manusia tanpa syarat, tapi dia memberi syarat untuk masuk ke surga atau nerakanya. Ingat, dia menciptakan surga dan neraka. Nah jadi jadi kita tuh apakah kita bakal dapat tiket ke surga atau ke neraka, itu tergantung kita. Jadi untuk masuk surga itu ada syaratnya, untuk masuk neraka ada syaratnya. Nah kenapa dibuat begitu? Karena Tuhan Maha Adil. Kalau nggak ada syaratnya, ya berarti kalau gitu manusia tidak punya dong parameter untuk mencapainya. Makanya dikasih syarat. Misalnya syaratnya adalah ya kayak tadi, aku adalah yang cemburu ya, dia syaratnya adalah salah satunya adalah jangan sujud menyembah atau berbakti pada Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi hanya kepada Allah saja kita berbakti menyembah, jangan kepada Allah lain atau Tuhan lain, karena Allah lain maksudnya itu adalah anak atau Allah Roh Kudus ya. Karena Allah itu sama dengan Allah. Ingat, Allah itu sama ya. Jadi orang Kristen menyebutnya sebagai Allah, kita orang Muslim menyebutnya sebagai Allah, itu sama. Nah maksudnya Allah lain itu apa? Allah Anak dan Allah Roh Kudus ya, itu yang maksudnya dengan Allah lain. Jadi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, karena aku adalah Allah yang Tuhan yang cemburu, Allah yang cemburu. Nah jadi kita tuh harus dan Yesus yang mengatakan kan, hanya kepada Dia sajalah, kata Yesus. Berarti kalau Yesus ngomong hanya kepada Dia sajalah, berarti bukan ngomong kepada dirinya, bukan ngomong tentang Dia. Dia itu adalah dirinya, karena Dia kan posisinya kan sebagai aku. Kayak saya nih, saya ngomong hanya kepada Dia sajalah. Berarti kan kalau gitu termnya saya adalah sebagai aku atau saya. Berarti Yesus sedang ngomong tentang sesuatu di luar dirinya, yaitu Allah. Yesus katakan hanya kepada Dia sajalah atau Allah sajalah kalian berbakti dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Berarti nggak sisa lagi untuk yang lain. Untuk Yesus nggak ada sisa, untuk Roh Kudus ada sisa. Jadi hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh hati, kan ya, sepenuh ya. Jadi kalau penuh berarti kan nggak ada lagi tersisa ruang untuk ya Yesus atau Roh Kudus itu. Jadi hanya kepada Dia sajalah gitu kan. Nah karena Dia adalah Tuhan Allah yang cemburu guys. Gitu. Jadi hanya kepada Allah sajalah. Kenapa? Jadi karena Dia adalah Allah yang cemburu. Dia memerintahkan janganlah kalian sujud kepadanya atau menyembah kepadanya, karena aku adalah Allah yang cemburu. Dan makanya Yesus sampaikan hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh jiwa, raga, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Dia nggak mau berbagi dengan Yesus atau Roh Kudus gitu guys. Gitu loh. Karena Tuhan tuh hanya Allah gitu, yang lain tuh hanya malaikat dan juga utusan atau nabi guys. Nah, jadi Tuhan tuh memberikan syarat untuk masuk surga dan kondisi-kondisi di mana kita tuh bisa masuk neraka. Nah, jadi jangan lupakan itu ya, jangan lupakan surga dan neraka. Nah, jadi kriterianya apa? Jadi bukan hanya percaya pada Tuhan itu, tapi juga seperti Yesus perintahkan, jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina. Itu perintah Yesus. Nah, itu dinamakan adalah maksiat, ya, dosa. Berarti Yesus perintahkan jangan berdosa, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok, jangan berzina. Itu adalah dosa yang harus dihindari. Dan juga banyak dosa lainnya. Jadi intinya adalah kita nggak cukup hanya percaya kepada Tuhan yang benar, tapi juga harus jangan, kata Yesus, yaitu jangan bermaksiat. Yes. Nah, gitu loh. Nah, jadi
nggak cukup hanya percaya, tapi juga harus mengerjakan ibadah dan meninggalkan maksiat atau dosa, guys, gitu. Nah, jadi itu sebabnya kenapa manusia tuh diberi hal seperti itu, agar manusia tuh belum berlomba untuk menghindari dosa, maksiat. Kenapa? Karena itu adalah menjadi penyebab mereka masuk neraka, dan mereka akan berusaha menjadi orang-orang yang semakin yang sebaik mungkin, ya kan, sebaik mungkin agar mereka mendapatkan tiket ke surga, guys, gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat manusia tuh semangat untuk berbuat baik dan semangat untuk menghindari keburukan, guys, atau menghindari hal-hal yang tidak baik, gitu kan. Mengasihi kita tanpa syarat. Seandainya kita ini diberikan syarat untuk supaya Tuhan mengasihi kita, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memenuhi syarat itu, iya kan? Kenapa? Karena syaratnya Tuhan itu tentunya sempurna. Tuhan tidak mensyaratkan kesempurnaan. Ingat ya, ini logika nulisnya agak absurd ya. Kenapa saya katakan ya? Bagaimana bisa Tuhan mengharapkan kesempurnaan dari manusia? Sedangkan Dia menciptakan manusia itu bukan sempurna seperti dirinya. Ingat ya, manusia itu makhluk yang sempurna dalam artian dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tapi bukan sempurna dalam artian dia sama seperti Tuhan. Manusia itu, guys ya, punya hawa nafsu. Jadi tergantung dia bagaimana mengarahkan hawa nafsunya kepada hal baik. Tapi jangan lupa, manusia tuh punya sifat pelupa, punya sifat punya sifat pemarah. Intinya ada hal tertentu yang bisa membuat manusia tuh terjerumus dalam melakukan maksiat. Apalagi kita selalu digoda oleh setan, gitu. Nah, jadi Tuhan tuh menciptakan manusia memang bukan seperti malaikat. Ingat, malaikat sempurna. Kenapa? Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Malaikat hanya diberi akal. Malaikat punya akal ya, tapi dia tidak diberi hawa nafsu. Sehingga kita tuh bagaimana bisa kita dituntut untuk sempurna, padahal kita diciptakan prototipnya beda dengan malaikat. Jadi ketika malaikat diciptakan dengan tanpa hawa nafsu, kita dengan hawa nafsu. Jadi kita nggak mungkin bisa menyamai malaikat. Malaikat itu tidak akan pernah bangkang atau bermaksiat kepada Allah, nggak mungkin. Nah, dia diciptakan tanpa hawa nafsu. Dia taunya hanya beribadah, memuji, ya kan, menggangguan Allah saja. Beda dengan manusia yang tentu punya pilihan, dan apalagi ada gangguan dari setan atau iblis yang berusaha menggoda manusia agar mereka mempunyai teman nanti di neraka, guys, gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh mengharapkan kesempurnaan dari manusia, nggak mungkin, karena memang Dia menciptakan manusia tuh bukan sempurna seperti malaikat. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi gini logikanya, adil nggak kira-kira? Kalau dikatakan bahwa manusia misalnya nggak mungkin nggak mungkin Tuhan mengharapkan kesempurnaan dari manusia meskipun manusia sempurna. Maksudnya gini loh guys ya, Tuhan tuh tahu Dia menciptakan manusia bukan makhluk sempurna, maka karena Dia tahu itu kan nggak adil kalau Tuhan menuntut kesempurnaan dari suatu ciptaannya yang tidak sempurna, gitu guys. Nah, jadi makanya ini nggak masuk akal ya, absurd. Makanya kita tuh bukan dituntut untuk sempurna, nggak. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk sempurna. Tapi kita berusaha ya agar kita tuh mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu. Jadi kalau misalnya ada kita melakukan kesalahan sedikit-sedikit ya, misalnya kita tuh sekali-sekali atau di beberapa waktu kita tuh khilaf dan kita melanggar perintahnya atau kita melakukan apa dilarangnya, nah kita diberi kesempatan untuk bertobat, minta ampun, guys, gitu ya. Karena makanya ada namanya pertobatan, ada namanya minta ampun, gitu, ada ya, karena itulah namanya Tuhan adil. Jadi Dia tahu bahwa Dia tuh menciptakan manusia yang tidak sempurna, yang bukan kayak malaikat yang tanpa hawa nafsu, sehingga kita tuh bisa ada peluang untuk melakukan maksiat. Dan tapi karena Dia tahu kita seperti itu, maka Dia memberi pintu kita untuk bertobat, untuk mengakui kesalahan, untuk minta ampun, dan untuk tidak mengulangi perbuatan itu, gitu guys. Nah, itu logikanya ya, karena kita tuh nggak sama kayak malaikat. Mereka tidak ada pintu untuk bertobat, nggak ada, karena mereka tidak akan pernah melakukan maksiat karena dia tidak diberi hawa nafsu, guys, seperti kita. Ya, manusia semua orang berdosa, nggak ada yang bisa memenuhi syarat atau untuk mengatakan semua orang berdosa, enggak juga ya. Coba gini lagi ya. Coba Anda kasih tahu kepada kita apa dosanya Bunda Maria. Coba Luis kasih tahu kita apa dosanya Bunda Maria.
atau ada Yesus deh, Yesus ya. Kalau saya tahu ada dosa Yesus, tahu saya. Tapi mereka ini kan mengatakan Yesus tuh manusia apa namanya, manusia suci tanpa dosa, jadi nggak ada dosa. Jadi itu satu contoh. Lalu dosa Nabi Muhammad apa coba? Ingat ya, jangan Anda katakan sesuatu ketika mengatakan dosa Nabi Muhammad itu adalah mengatakan sesuatu yang bahkan musuhnya tidak pernah katakan. Ya. Karena patokan kita adalah sebenarnya bukan Anda, tapi musuh-musuh beliau. Musuh-musuh beliau yang hidup zaman beliau itu lebih tahu tentang beliau. Misalkan Anda katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pedofil, lah itu kenapa Anda katakan seperti itu? Sedangkan musuh-musuhnya saja yang nyata-nyata musuh Muhammad pada zaman dia hidup tidak pernah mengatakan Nabi menyalahkan Nabi akan hal tersebut gitu. Ya, mereka tentu lebih tahu, apalagi mereka tentu lebih benci daripada Anda kepada Nabi, ya. Pasti lebih benci mereka daripada Anda karena mereka kenal betul Nabi, mereka hidup bersama Nabi, mereka interaksi dengan Nabi. Kalian kan tidak. Berarti mereka lebih tahu, mereka lebih benci. Kalian kan belum tentu benci sama Nabi, gitu kan? Atau mungkin kalian mengakui benci kepada Nabi juga. Tapi intinya adalah tentu orang yang lebih benci kepada Nabi dan lebih kenal Nabi karena hidup bersama dengan dia, interaksi dengannya, itu lebih tahu. Jadi jangan Anda mengatakan sesuatu yang tidak tentang Nabi Muhammad, sementara musuhnya tidak mengatakan seperti itu. Gitu loh, guys. Seperti itu kan logikanya adalah kesempatan bagi musuh Nabi untuk menyerang Nabi, tapi tidak mereka lakukan karena bagi mereka tidak ada di situ kesalahan Nabi Muhammad, tidak ada gitu. Kan mereka hanya mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila. Nah, ini bukan kesalahan yang kita tentu percayai gitu kan. Tentu kita tolak. Karena kalau orang gila kan nggak seperti Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang waras dan cerdas gitu kan. Buktinya apa ya? Dia bisa memimpin kaum muslimin untuk berperang ya, melawan musuh-musuh Allah gitu kan, melawan musuh Islam ya. Bahkan dia bisa menguasai Mekah dengan pasukannya. Orang gila nggak mungkin bisa seperti itu. Jangan untuk menguasai Mekah gitu kan dari orang-orang penyembah berhala yang melakukan banyak kemaksiatan di sana ya. Pimpin pasukannya nggak bisa orang gila tuh guys, nggak bisa pimpin pasukan itu. Nah itu jadi kita nggak setuju dengan pernyataan musuh-musuh Nabi yang mengatakan dia orang gila. Nah, karena itu nggak logika, tapi mereka tidak pernah mengatakan hal yang seperti orang-orang yang katakan. Jadi misalnya kayak Nabi itu gila seks, misalnya kayak pedofil, itu nggak pernah. Gitu guys, itu poinnya di situ. Ekspektasi dari Tuhan, tentunya inilah yang membuat manusia tidak bisa memenuhi syarat dari Tuhan. Itulah kenapa Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat, supaya semua manusia bisa dikasih. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 18 ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan. Gini guys ya, Allah, Yesus dan kita telah satu kesatuan antara Tuhan, Nabi dan umat Tuhan atau umat Nabi, ya, hamba Tuhan, ya, atau umat dari Nabi Yesus gitu. Nah, jadi barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah maksudnya adalah sama kita juga anak Allah guys. Jadi hamba Allah maksudnya, gitu kan. Jadi Yesus ini adalah Nabi yang benar. Kita juga hamba yang benar gitu, ya. Yesus juga hamba yang benar. Jadi dia tuh memang memberitakan tentang Allah ya, bukan makanya disebut sebagai anak Allah. Jadi dia tuh ya memang sama kayak seperti nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Musa, Nabi Ibrahim memberitakan Allah, sama kayak Yesus itu. Jadi Yesus anak Allah, nabi-nabi itu juga anak Allah, kita juga anak-anak Allah gitu kan. Ya, jadi kita adalah satu rumpun yang mana kita semua adalah anak-anak atau hamba Allah. Cuman Yesus dalam term ini adalah sebagai nabinya, utusannya sama seperti nabi-nabi lainnya, guys gitu. Nah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia dalam Allah. Nah, ini artinya adalah Allah adalah dalam kita gitu, bukan Yesus ya, karena di sini di dalam dia ini adalah dia yang barang siapa mengaku, ya. Misalnya saya mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, berarti Allah tetap berada dalam diri saya dan saya dalam Allah gitu. Nah, apakah ini artinya saya Allah? Kan tidak. Kadang mereka sering menggunakan ayat yang dimana mereka mengatakan bahwa Yesus di dalam Allah dan Allah dalam Yesus. Mengatakan itu berarti Yesus sama dengan Allah. Enggak. Kita aja di dalam Allah nih guys, dan Allah dalam kita. Kalau kita percaya Yesus adalah Allah itu. Ini berarti kita bukan Tuhan dan Yesus juga tentu bukan Tuhan. Nah, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi ini bukan berarti kita semua sama kayak Allah. Ini sama kayak Yesus juga gitu. Nah,
Jadi ke Yesus juga begitu. Ketika Yesus itu adalah kasih, ya, berarti Yesus tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam Yesus gitu. Sama kayak kita, gitu. Yesus mengajarkan kasih, ya, dan kita juga mengajarkan kasih, dan kita tetap berada dalam kasih. Kita sama kayak Yesus. Kita dari Yesus tetap berada dalam Allah dan Allah dalam kita, guys, dan Yesus gitu. Nah, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Itu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari pengiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, jadi gini ya, maksudnya adalah kasih sempurna itu adalah menyelamatkan ketakutan. Jadi gini guys ya. Ini adalah, jadi kalau kita lihat ini ya, ini sedikit agak, menurut saya agak kurang tepat ya. Karena gini, ini bukan kata-kata Yesus. Jadi kita dan ingat, Quran juga mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa oleh tangan manusia. Maka kita ketika melihat satu teks itu, kita nggak bisa percaya gitu aja teks yang ini, karena Quran sudah mengingatkan seperti itu gitu kan. Ini adalah yang Quran ingatkan. Maka kita harus berpegang pada Quran dan kita harus meneliti. Jadi gini, kalau dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, gitu kan. Nah, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Gini loh guys ya. Anda nggak bisa cuman kasih aja tapi nggak takut. Ingat, takut itu perlu. Coba kalau Anda cuman kasih aja tapi nggak takut. Wah, gini misalnya gini ya. Misalnya gini. Anda punya kasih tapi nggak punya takut. Coba kita kasih tahu apa bahayanya kalau nggak punya takut ya. Kalau kita tidak punya takut ya, ketakutan ya, tentu ketakutan ini bukan kepada bukan kepada musuh-musuh kita, ya, bukan. Kita nggak boleh takut sama musuh-musuh kita, tapi kita tuh takut kepada Tuhan ya. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, kita akan gampang melakukan perbuatan yang dilanggar, yang dilarangnya, karena kita tidak takut sama Dia gitu kan. Nah, kalau kita nggak takut kepada dosa, kita akan lebih gampang berbuat dosa, karena kita nggak takut. Kalau kita tidak takut dihukum karena dosa kita, misalnya kita dimasukkan ke neraka atau diazab di dunia, maka kita tidak akan takut untuk melakukan dosa. Nah, ketakutan itulah rem ya, simbol adalah signal rem untuk menghentikan kita dari perbuatan yang hal-hal yang yang dilarang. Kita takut untuk melakukan itu. Nah, coba kalau nggak ada rasa takut, orang nggak punya rasa takut ya, dia akan melawan orang tuanya, dia akan menjadi sok jagoan, dia akan melakukan dosa. Kenapa? Karena nggak ada yang takutin dia, ya kan? Jadi dia tidak takut pada gurunya, nggak takut pada Tuhan, nggak takut pada siapapun. Jadi makanya adalah ketakutan ini penting ya. Ketakutan ini penting sama seperti kasih. Jadi kasih yang sempurna itu seharusnya tidak melenyapkan ketakutan. Karena kalau Anda punya kasih yang sempurna, tapi malah ketakutan Anda lenyap sehingga Anda tidak takut pada apapun, kacau guys. Makanya ini menurut saya kurang tepat. Ya, makanya benar Tuhan katakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibuat tangan manusia. Nah, makanya kita harus melakukan teks dan kita menemukan ada kejanggalan di sini, gitu kan. Nah, jadi kalau misal kayak Anda punya sifat kasih, misal kayak saya. Nah, saya punya sifat kasih, anggaplah kata Yesus kan, jikalau ditampar dikasih pipi kanan, dikasih pipi kiri. Nah, ini harus dipahami guys, makanya bukan berarti kita tuh ketika kita ditampar atau dipukul atau ditusuk pakai pisau, kita kasih perut sebelahnya. Misalnya kita ditusuk pisau perut kanan, kita jangan kasih perut kiri, jangan nih perut kiriku tusuk juga gitu, bukan. Atau di perut kanan kita kasih perut kiri, itu kan namanya nantang gitu. Nah, tentu ketika Yesus ngomong seperti itu adalah itu maksudnya adalah gini ya, maksudnya adalah kita tuh makanya harus diiringi rasa takut. Nah, jadi ketika kita itu ditampar, jadi kita kenapa Tuhan menciptakan rasa takut? Sehingga kita tuh punya logika, punya alarm. Jadi ketika kita ditampar di kanan, mungkin yang nampar kita tuh anggaplah kita berbahaya, dia berbahaya gitu kan. Karena mungkin yang nampar kita ini adalah bukan orang yang lemah. Kita merasa dia tuh lebih kuat dari kita. Lalu kita tuh dikasih alarm yaitu rasa takut. Sehingga kita ketika takut apa kita lakukan? Ya kita kabur, lari. Ya kan, takut kita ditampar lagi gitu kan. Nah ini bagus namanya, kalau kita lari bagus. Kenapa? Karena kalau Anda tidak lari, Anda malah kasih pipi dalam arti temen yang Anda salah dalam mengartikan kata-kata Yesus itu, apa yang terjadi? Dia akan dengan senang hati menampar lagi. Berarti Anda memberi peluang dia untuk melakukan dosa, karena ketika dia menampar Anda itu dosa.
Dan Anda soalnya kan menutup peluang itu daripada dia. Jadi jangan sampai dia menambah dosanya, ya Anda kabur. Tadi rasa takut akan membuat Anda kabur, harusnya logikanya kan. Tapi kalau Anda tidak takut, ya Anda akan malah nantang dia. Ini tanpa pikir lagi nih ya. Ya tambah senang dia. Nah, akhirnya begitu terus sampai dia puas nampar Anda. Itu dia berarti Anda yang beri peluang dia untuk melakukan dosa ya. Nah, makanya harus dipahami kata-kata itu. Kita nggak bisa memahami letter let ya tanpa berpikirnya kasih pikir, nggak bisa. Karena kalau begitu Anda nantang namanya, nantang dan apalagi kalau ini kan masa kasih yang sempurna menyebabkan ketakutan. Ya, nggak bisa, kita harus dengan rasa takut. Cuman takutnya kepada hal-hal yang benar gitu kan. Jangan misalnya kita tuh takut gagal, jangan. Misalnya kita tuh takut yang dalam hal itu nggak boleh ya. Misalnya kita tuh mau kerja tapi kita nggak berani karena kita takut gagal, nggak, jangan gitu guys. Karena kerja adalah sesuatu yang baik gitu, kita harus berani mencoba gitu kan. Atau jangan takut gagal ketika berbisnis, jangan. Karena kalau gitu Anda tidak akan pernah bisa. Karena bisnis itu diri dari pengalaman, yaitu bangunnya itu guys. Semakin Anda banyak mengalami pengalaman jatuh bangun, semakin Anda akan besar peluang untuk sukses. Karena Anda sudah tahu di mana letak kesalahan Anda dan Anda bisa memperbaikinya di masa akan datang gitu kan. Nah, itu takut di situ nih nggak boleh. Tapi kalau takut misalnya kayak ada takut ya kepada Tuhan, itu harus. Ada takut berdosa harus gitu kan. Nah, ada takut dihukum Tuhan, itu harus gitu. Ada takut misalnya dihakimi masa karena Anda merampok, mencuri, ya itu bagus. Kalau Anda tidak punya rasa takut, Anda akan melakukan apa saja senak hati Anda. Karena nggak ada lagi rasa takut, udah takut Anda sudah putus gitu loh. Sama kayak orang mabuk kan gitu. Orang mabuk itu kan udah hilang rasa takutnya guys. Dia nggak sadar lagi dengan dirinya, dia bisa kontrol dirinya, sehingga dia nggak punya rasa takut. Dia nantang orang sana kemari gitu kan. Nah, padahal dia mabuk gitu kan. Nah, jadi kita harus menggabungkan antara kasih dan takut. Jangan sampai malah kasih itu kita tuh menyebabkan ketakutan. Jangan. Kita harus tetap punya rasa kasih dan rasa takut sekaligus gitu. Ya kan, tentu rasa kasih yang tepat dan rasa takut yang tepat. Ya gitu, ada rasa kasih yang tidak tepat dan rasa ketakutan yang tidak tepat. Contoh, rasa kasih itu kepada misalnya yang bukan pasangan kita, yang bukan istri kita. Misal kita mengasihi pacar kita, itu nggak boleh, haram gitu kan. Nggak boleh kita mengasihi pacar karena dia bukan hak milik kita, belum ada ikatan pernikahan sah guys. Nah, jadi kasih itu pada hal-hal yang tepat ya. Kasih kepada ibu, kepada Tuhan, kepada kakak adik, kepada ya orang tua, kepada saudara-saudara, kepada fakir miskin. Nah, jangan Anda tuh punya rasa kasih kepada ya pacar Anda, jangan, itu haram. Atau Anda punya rasa kasih kepada ya intinya hal-hal seperti itu guys. Jadi kita tuh harus punya rasa kasih yang tepat dan punya rasa takut yang terhadap hal yang tepat guys. Kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih ya. Biasanya di dalam rumah-rumah itu kan ada tulisannya, Allah adalah kasih, God is love. Nah, inilah yang sebenarnya tertera dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna. Perhatikan, kasih Allah sempurna yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi ada namanya hari penghakiman. Hari penghakiman adalah hari di mana kita akan dihakimi. Jadi Anda tahu kayak ada persidangan ya, ada hakim, kita akan dihakimi. Apakah kita tuh akan diputus bersalah atau kita tuh adalah diputus bebas. Ya. Jadi kita tuh akan didudukan di kursi tersangka atau terdakwa, ya kan? Semua kita akan dihakimi, ya kan? Berarti kalau dihakimi berarti kita akan dinilai, ya dinilai, dan kita didudukkan di kursi tersangka atau terdakwa. Ingat ya, walaupun kita duduk di kursi tersangka, kita tuh masih azas praduga bersalah. Jadi kita belum tentu duduk di kursi tersangka adalah karena kita tuh buat salah, belum tentu gitu. Jadi kita memang harus diuji. Nah, itu namanya hari penghakiman, hari di mana kita diuji. Apakah kita tuh betul-betul tersangka sehingga kita layak dihukum ya, dalam hal ini masuk neraka, atau kita di hari penghakiman itu kita tidak meyakinkan sebagai tersangka sehingga kita dimasukkan dalam surga guys. Jadi kita harus percaya pada hari penghakiman. Ada hari penghakiman nanti, yaitu hari, kalau di Islam itu namanya Yaumul hisab gitu kan. Jadi kita tuh dihisab ya, dosa-dosa kita, dihakimi kita kan.
kita apakah kita beriman, apakah kita bertakwa gitu kan. Nah, nanti akan ditimbang antara pahala dosa, dihakimi gitu kan. Nah, nanti kita akan ditentukan apakah kita masuk surga atau neraka, guys. Atau mungkin kita karena kita dosa kita cukup banyak, kita dimasukkan neraka dulu, dihukum dulu, coba akhirnya kita nanti dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, guys, gitu. Dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut yang tidak sempurna dalam kasih. Apa sih yang dimaksud dengan kasih yang sempurna? Membuat kita tidak takut terhadap yang namanya penghukuman. Dalam bahasa Inggrisnya sendiri, in this way love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Semua manusia pasti takut menghadapi penghakiman. Kenapa takut? Ya karena saya masih manusia berdosa. Ya saya ini nggak layak di hadapan Tuhan. Ya saya ini belum siap karena saya punya dosa ini terlalu banyak banget. Sehingga ketika menghadap penghakiman tentunya kita akan takut. Iya kan? Kita takut menghadapi yang namanya penghakiman. Tetapi di sini dikatakan we will have confidence on the day of judgment. Ketika dalam pengadilan Allah kita memiliki keberanian, we have confidence. Bukan keberanian, kepercayaan diri, ya. Confidence itu kepercayaan diri, bukan keberanian. Jadi di sini cinta dibuat lengkap ya di antara kita. Jadi kita akan punya kepercayaan diri di hari penghakiman. Karena di dunia ini kita sama kayak dia gitu. Ya, jadi gini guys, maksudnya itu adalah sama bukan berarti setara ya. Ingat ya, di Alkitab dikatakan bahwa Allah tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan dia gitu kan. Berarti di sini sama maksudnya adalah jadi kita tuh punya rasa kasih tapi tidak maha kasih. Ingat ya. Kita nggak mungkin menyamai kasihnya Allah, karena Allah tuh maha kasih, kita hanya kasih gitu. Maha itu tidak terbatas, kasih Allah terbatas, kita kan terbatas. Kita belum bisa mengasihi orang-orang yang musuh kita dengan sempurna. Tuhan bisa gitu kan. Intinya tapi tetap dia tetap menghukum orang itu ke dalam neraka kalau mereka berbuat dosa ya. Jadi bukan berarti Allah tuh nggak mengasihi mereka, tapi kan Allah kasih kesempatan mereka di dunia untuk bertobat. Tapi mereka tidak bertobat, ya sudah, Allah masukkan mereka dalam neraka gitu. Jadi bukti kasih Allah kepada manusia adalah dia memberikan kita kesempatan di dunia untuk bertobat dari dosa dengan menghentikan berbuat dosa dan janji tidak akan mengulangi lagi, ya kan? Nah, itu adalah kesempatan kita yang Allah kasih, bukti Dia kasih kepada kita. Tapi kalau kita tidak juga berubah bertobat, ya siap-siap saja Allah akan hukum kita di neraka gitu guys. Because karena Tuhan sudah memberikan kepada kita yang namanya perfect love. Kasih yang sempurna ini. Kasih yang sempurna ini yang tanpa syarat membuat kita diampuni. Kita yang adalah manusia-manusia yang berdosa ini, kemudian kita diampuni oleh Allah kita. Ya, inilah yang bisa menggambarkan tentang kasih Allah yang sempurna. Dalam Yohanes 1 ayat 11, He came to that which was His own. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Ingat ya, ini kita harus pahami ya ini. Jadi ketika dikatakan Ia datang kepada milik kepunyaannya, ingat ya, dia siapa mereka? Mereka adalah domba-domba hilang di rumah Israel. Yesus katakan ya, Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang di rumah Israel. Ya, jadi dia itu adalah milik kepunyaannya. Nah, ingat, dimiliki kepunyaan itu adalah diberikan oleh Tuhannya, oleh Allah itu. Jadi Allah tuh memberikan Yesus sebagai gembala itu domba-domba yang hilang di rumah Israel. Nah, jadi tetap itu adalah sebenarnya bukan milik kepunyaan Yesus, tapi Allah yang memberikan kepada Yesus. Berarti Allah yang punya. Yesus hanya menerima pemberian. Berarti Yesus nggak sama dengan Allah, karena Allah yang memberi, Yesus menerima. Sehingga domba-domba jadi milik Yesus. Sama kayak gembala. Gembala itu kan menerima domba dari yang punya. Jadi misalnya gini, saya adalah melamar sebagai gembala, saya datangi pemiliknya kan, lalu pemiliknya menerima saya, dia katakan ya sudah, ini domba punya kamu, dalam artian punya, dalam artian diberikan ya oleh
oleh yang punya, bukan untuk senak kita apa guys, bukan senak kita untuk mengapain dia, enggak, tapi kita adalah sesuai dengan perintah dari yang punya. Misalnya dia perintahkan ya, masa itu milik kita itu adalah kita yang kuasai untuk kita gembalakan gitu loh. Karena kita kan gembala, memiliki sebagai gembala, bukan memiliki senaknya gitu, bukan memiliki sama seperti yang pemiliknya. Karena pemilik itu kan melebihi gembala. Jadi kalau Allah lah Tuhan ya, nah Nabi Yesus adalah gembala, ini beda apa ceritanya. Jadi jangan samakan apa domba-domba milik Yesus itu sama kayak domba-domba milik Allah. Enggak. Allah pemilik, Yesus hanya gembala, sehingga tentu Allah itu bebas, setiap domba-domba itu bebas karena dia memiliki. Kalau Yesus terbatas karena gembala terbatas. Dia hanya bisa mempunyai kuasa atas domba sebatas yang diperintahkan oleh yang punya. Ya kan, ingat ya, diberikan kepada gembala itu bukan berarti berganti kepemilikan, enggak. Bukan berarti gembala jadi pemilik dan pemilik nggak punya domba lagi, bukan. Tapi hanya diberikan sebagai titipan. Ini gembala, aku berikan domba-domba, titip ya untuk kamu gembalakan. Nah ingat, ini yang aku mau terhadap kamu, tugas kamu ini gitu kan. Nah itu poinnya di situ guys. Ya, nah tapi orang-orang kepunyaannya itu yang diberikan Allah pada dia untuk digembalakan ya, itu tidak menerimanya gitu, ya kan. Nah ini ayat ngomong mengenai bahwa Yesus itu sebagai gembala ya, yang dikasih domba ya untuk digembalakan, itu domba-domba itu tidak menerima Yesus gitu loh guys. Itu maksud di situ ya. Sendiri, his own, ia datang pada milik kepunyaannya. Manusia ini kan milik kepunyaan Allah ya, yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tetapi but his own did not receive him. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini ya Tuhan ngomong tentang Allah guys, tapi ngomong tentang Yesus ya. Tuhan ada buka John, kalau saya nggak salah nih, John Yohanes pasal 1 ayat 11 ini adalah ngomong tentang Yesus ya, bahwa Yesus itu adalah memang kita ini hamba bukan kita ya, orang-orang Israel itu domba-domba Israel itu adalah milik Allah, tapi dikasih kepada Yesus untuk digembalakan gitu guys. Tapi mereka itu ya, domba-domba itu tidak menerima Yesus gitu kan sebagai gembala. Bayangkan aja, Malin Kundang aja bahkan sampai dikutuk sama mamanya. Kenapa dia sampai bisa dikutuk sama mamanya menjadi batu? Ya karena itu tadi, karena ia datang kepada anaknya milik kepunyaannya, tetapi tidak menerima dan ditolak. Sesakit itu. Yesus yang datang tuh Yesus, bukan Allah ya, karena Yesus utusan. Allah nggak perlu datang ya, dia udah ngutus orang. Misalnya kayak saya ngutus orang ya, ngapain lagi saya datang gitu loh, utusan saya. Jadi kalau saya punya gembala, ngapain lagi saya datang ke domba-domba saya, ya udah diwakilkan gembala itu kan. Nah itu, ini datang itu adalah gembala, bukan pemilik domba. Allah adalah pencipta manusia, tapi ketika ia datang ditolak. Nah bagaimana ia? Jadi gini, ini bukan ngomong tentang Allah ya, tentang Yesus ya. Jadi makanya Yesus pernah berkata ya, di mana-mana seorang nabi itu dihormati, tapi tidak di sini. Itu berarti Yesus komplain kalau dia merasa kalau di mana-mana nabi itu seharusnya dihormati, tapi dia tidak gitu. Di sini tuh maksudnya adalah dia yang di situ, tapi dia kenapa tidak gitu loh guys. Nah, jadi itu berarti kalau dia tidak dihormati, dia komplain, Yesus komplain. Berarti kalau tidak dihormati, tidak dihargai, berarti juga tidak diterima Yesus gitu. Jadi ini ngomong tentang Yesus ya, bukan ngomong tentang Allah. Ini ngomong tentang Yesus sebagai gembala. Yesus ini tetap berkorban di kayu salib untuk orang-orang seperti ini. Ini kan penting banget. Tidak, Yesus tidak berkorban di kayu salib ya. Kenapa? Ya, karena Yesus katakan, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Ya. Aku tidak akan memberikan tanda, maksudnya mukjizat ya, tanda, karena dia sudah memberikan banyak tanda kenabian dia. Jadi kalau orang mati, buat burung kita lihat, bukan orang sakit, itu tanda-tanda dia. Tapi mereka masih minta aja. Lalu dia katakan, tapi aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Yunus atau Jonah. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Ya, tinggal berarti hidup ya. Karena ketika Yunus itu tinggal dalam perut ikan, dia dimakan ikan, hidup dalam perut ikan, dibawa ke dasar laut selama 3 malam, lalu dimuntahkan ke tepi laut, dia tidak mati. Itulah namanya tanda kenabian Yunus ya.
mujizatnya. Karena kalau dia mati, berarti dia bukan nabi. Jadi berarti dia nggak punya tanda, nggak punya mujizat. Tapi karena dia diberi mujizat, makanya dia dikatakan di situ katanya adalah memakai kata tinggal dalam perut ikan, hidup di dalam perut ikan. Sama kayak kita. Kamu tinggal di mana? Walaupun kita katakan kita tinggal di kuburan, kita berarti hidup, gitu. Karena orang mati itu nggak tinggal di kuburan, ya. Di mana tinggal ya? Di alam barzah, di alam goib. Jadi kalau kita katakan kita tinggal di dalam tinggal di kuburan, berarti kita masih hidup. Nah, apalagi Yesus katakan bahwa seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 malam, begitu juga manusia itu akan tinggal di dalam perut bumi 3 malam. Nah, itu artinya kalau Anda mengetahui tentang waktu, ya, jangka waktu 3 malam, itu adalah waktu di mana kejadian ketika penangkapan hingga penyaliban. Ingat ya itu yang disangkakan itu adalah yang diserupakan dengan Yesus itu adalah yang bukan Yesus ya, karena Yesus ada di dalam perut bumi. Jadi kalau Anda mengerti ya, ketika Yesus mengatakan itu tanda dia, berarti kan akan terjadi. Nggak mungkin dia ngomong bahwa tanda dia sama kayak Yunus, yaitu tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itu nggak terjadi, kan nggak mungkin. Berarti dia bohong. Nah, berarti itu pasti harus terjadi. Nah, kapan terjadinya? Ketika pada waktu penyaliban. Ketika penyaliban, dia bukan ada di tiang salib, tapi digantikan sama seseorang yang diserupakan dengan dia. Di mana di posisi dia? Jadi posisi dia adalah sama kayak Yunus ya. Dia tinggal di dalam perut bumi. Tapi Yunus tinggal dalam perut ikan. Jadi dia 3 malam itu dalam perut bumi. Itu guys. Sementara kalau Yunus kan dalam 3 malam itu dalam perut ikan tinggal. Nah, itu kalau Anda lihat tentang waktunya itu sangat pas sekali. Ingat, orang yang diserupakan dengan Yesus itu ketika ditangkap itu kira-kira disalibkan tuh hari Jumat sore. Ingat ya, Jumat sore. Berarti itu hitungannya adalah berarti adalah 1 malam. Ya kan? Belum sampai 1 hari, karena kan bukan dari pagi kan. Dia kan disalib itu adalah Jumat sore. Salib Jumat sore, ya kan? Ditangkap dan disalib itu langsung Jumat sore itu ya. Jumat sore apa Sabtu sore ya? Yang penting saya lupa nih guys, Jumat sore apa ini Sabtu sore ya. Tapi kita anggaplah dari Jumat sore ya mulainya start ya. Jumat sore ke Jumat malam ya. Itu hitungannya adalah 1 malam. Ya, 1 malam. Lalu Sabtu pagi ya. Ya nggak salah saya dia ditangkap itu adalah Jumat malam. Jumat malam. Jumat malam itu disalib ya nggak salah ya. Lalu dibiarkan hingga besoknya ya. Besoknya itu dia diangkat sore ya, sekitar jam 3 gitu kan, Sabtu sore ya. Lalu dia dibaringkan dalam kubur itu adalah Sabtu malam. Nah, Minggu pagi itu dia sudah tidak ada lagi di kuburnya gitu. Nah, itu kan kalau kita hitung ya, Jumat malam berarti 1 malam, Sabtu itu kan sehari yang penuh, berarti 1 hari 1 malam. Berarti ada 2 malam 1 hari. Lalu Minggu pagi 2 hari, berarti kan 2 hari 2 malam. Nah, Yesus ketika itu ada, anggaplah ditangkap dia di Kamis malam ya. Waktu kejadian itu ditangkap mungkin ke hari Kamis malam. Ya, saya lupa itu ditangkapnya itu hari Kamis malam atau hari Jumat pagi ya. Karena kejadian sama Gizman itu kan malam. Anggaplah mungkin ditangkap dia hari Kamis malam, itu mulai dia tuh, karena kan seharusnya kan itu kan dia ditangkap tuh kan dia gitu kan, seharusnya gitu. Karena dia seharusnya sudah di dalam perut bumi. Nah, berarti anggaplah hari Kamis lah ya. Kamis malam itu dia dia ditangkap. Berarti Kamis malam hitungan 1 malam, Jumat itu full dari pagi ke malam, berarti 1 hari 1 malam, berarti 2 malam 1 hari. Lalu hari Sabtunya adalah 1 hari penuh, berarti adalah 2 hari 3 malam. Karena malam Jumat, malam Sabtu, sama malam Minggu 3 malam. Harinya baru 2, hari Jumat sama Sabtu. Karena kan Kamisnya malam kejadiannya gitu kan. Lalu Minggu pagi itu berarti 3 hari 3 malam, pas. Jadi Yesus selama itu dia tidak ada di penyaliban, dia ada di dalam perut bumi. Pas waktunya, guys. Pas sekali 3 hari 3 malam. Jadi sampai kejadian waktu yang diserupakan itu dengan Yesus itu ditangkap hingga ada waktu penyaliban, hingga dimasukkan ke kubur gitu kan, malam Minggu itu Yesus bukan di situ, bukan di salib itu, tapi dia ada di dalam perut bumi, tinggal dalam perut bumi gitu guys. Nah, itu matching jangka waktu ya, tentang timelinenya cocok sekali gitu. Nah, makanya ketika
apa ya, ketika ada muridnya itu siapa tuh yang melihat itu Yesus yang sebenarnya ya itu baru yang dia baru keluar dari perut bumi ya, dalam artian dia tuh sudah keluar dari tempat tinggalnya di perut bumi ya, sama kayak Yunus kan sudah keluar dari ikan ya, dia menemui muridnya gitu, dan dia menyamar waktu itu dia kita dikatakan dia menyamar sebagai apa itu lupa saya, sebagai laki-laki apa gitu saya lupa guys. Nah gitu. Nih, orang yang diciptakan menolak tetapi tetap datang untuk berkorban. Inilah yang namanya perfect love. Kita diampuni dosa-dosa kita sekalipun kita tidak layak untuk diampuni. Itu nggak masuk akal. Kenapa? Itu nggak cinta sejati. Kenapa? Coba anda bayangkan ya. Orang yang kayak gini, kita ketahui kayak Ferdy Sambo, ya, yang membunuh apa dan juga apa yang tersangka lainnya yang membunuh Baradae J. Itu kan dia percaya sama Yesus Tuhan kan. Nah, mungkin enggak dia itu tidak dihukum, ya, diampuni dosanya karena telah membunuh Brigadir J hanya karena dia percaya, kan tidak. Sedangkan di dunia saja dia akan dipenjara, dihukum, apalagi di akhirat. Karena nggak adil kalau orang yang melakukan hal-hal yang dosa itu adalah hanya cukup percaya saja, nggak mungkin, ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Ferdy Sambo, ya, tentu dia harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, ya kan, minta ampun, lalu dengan penyesalan yang sangat begitu apanya, dan dia berjanji tidak mengulangi lagi, ya, harus begitu. Nggak bisa dia nggak minta ampun lalu tidak berjanji untuk mengulangi lagi, nggak bisa. Karena mulai percaya nggak bisa, gitu guys. Makanya kita tahu ketika jangankan lagi di tentang akhirat, di dunia saja ya, ketika Anda buat salah nih, contoh Anda buat salah kepada ibu Anda, ya, Anda minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Minta maaf. Lalu Anda janji nggak buat lagi kan? Ya itu baru bukti bahwa Anda tanggung jawab, ya. Bukti Anda memang betul-betul serius menyelesaikan kesalahan Anda. Coba bayangkan kalau Anda buat salah lalu Anda nggak ngapa-ngapain, ya, lalu diampuni, ya kan? Itu kan nggak adil. Banyak orang yang buat salah gitu loh. Ini harus ada proses minta ampun dan proses untuk menyadari dosa kita dan berjanji untuk tidak berbuat lagi. Itu kan di mana-mana emang gitu kan. Harusnya ketika ada orang buat kesalahan ya, itu dia harusnya minta ampun, ya, minta ampun. Lalu dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya, dan dia dia akan diampuni. Itu baru diampuni. Tapi makanya kalau Anda tahu ya, kayak di persidangan itu ya, ketika hakim menghakimi orang itu ya, kalau hakim melihat dia tidak ada rasa penyesalan, lalu dia tidak minta ampun, tidak mengakui bersalah, ya kan, dia akan dihukum seberat-beratnya guys. Kenapa? Karena nggak ada rasa penyesalan. Jadi hakim itu akan meringankan hukuman tersangka terdakwa ketika hakim melihat dia ada tanda-tanda penyesalan terhadap dirinya. Ya, ada penyesalan, lalu minta maaf, dia ngaku salah, dan dia minta ampun dan janji tidak akan ulangi lagi. Nah, itu hakim akan meringankan hukumannya. Bahkan kalau dia berbuat baik di lembaga pemasyarakatan, itu waktu hukumannya akan dikurangi. Jadi misalnya sipir itu ya, atau orang lembaga itu pemasyarakatan atau orang penjara itu melihat, oh ini napi ini dia bersikap baik selama di penjara, dia menunjukkan sikap penyesalan, dia minta ampun, dia jadi tidak akan ulangi lagi, itu akan dikurangi masa hukumannya, akan makin cepat bebasnya guys, gitu loh. Coba kalau dia tidak ada menunjukkan rasa penyesalan, lalu dia tuh cuek bebek gitu kan, nggak ada minta ampun, nggak ada janji mau bertobat, dan tidak ada janji mau ulangi lagi, itu hakim akan berat untuk memberikan dia hukuman ringan. Hakim akan memberikan hukuman yang berat-beratnya, dan di penjara pun dia tidak akan dikasih gerasi, ya, tidak akan dikasih semacam dipercepat hukumannya, nggak ada guys. Nah, jadi syarat orang untuk sama kayak misalnya gini, Anda misalnya anak Anda atau teman Anda melakukan salah pada diri Anda. Misal teman Anda tuh fitnah Anda, atau dia misalnya mukul Anda. Nah, tapi kalau Anda lihat misalnya dia menyesal dengan perbuatannya, aduh aku menyesal, aku minta maaf ya, minta ampun, aku janji deh nggak akan ulangi lagi, aku menyesal. Nah, beda dengan misalnya kalau dia misalnya mengatakan dia tidak minta maaf, lalu dia malah pergi gitu aja. Lalu dia tidak janji juga tidak akan ulangi, sehingga mungkin di masa depan kita mikir ini bakal terulang lagi kayak ini kan, nggak ada statement dari dia untuk menyesal, itu nggak ada, dan dia nggak ada janji yang mengulangi lagi. Ya itu bagaimana coba Anda bersikap pada dua hal ini?
tentu kita akan memaafkan dengan gampang memaafkan teman yang menyesal tadi kan. Dia tahu, apalagi kita lihat dia memang tulus menyampaikannya dan kita yakin dia tidak akan berbuat lagi. Nampak urat penyesalan di wajahnya guys. Nah itu akan beda pelakon kita dengan yang tadi teman kita tuh yang fitnah memukul tapi tidak ada rasa penyesalan, tidak ada mengaku salah, tidak ada bertobat dan dia tidak ada pengakuan untuk mengulangi lagi, untuk tidak mengulangi lagi. Nah jadi itu poinnya seperti itu. Ya jadi nggak cukup hanya percaya saja karena itu nggak adil, ya nggak adil. Anda bayangkan ya, ada hakim tuh memutuskan sama. Jadi hakim tuh nggak punya hati. Meskipun terdakwa ini sudah menyesali perbuatannya, atau misalnya kayak Anda punya anak lah, anak Anda nih sudah menyesali perbuatannya. Misalnya dia anak-anak mencuri uang Anda, lalu tapi dia minta maaf, minta ampun ya adik ngaku salah, adik nyesal ya adik kita memang melihat dia tulus gitu, tulus minta ampunnya. Adik tobat adik janji gak akan mengulangi lagi. Apalagi dia mau membuktikan dengan mengembalikan uang itu kan, ini uangnya adik kembaliin. Nah ini akan beda, kita akan cepat memaafkan karena kita tahu dia nih mungkin dia khilaf gitu kan. Tapi kalau ada orang yang anak kita misalnya mencuri dari kita, dia tidak ada sikap penyesalan, ya yang penting dia percaya kita ini ibunya. Coba tidak ada dia mengatakan kita minta ampun ya minta maaf, adik salah dalam ambil uang mama, nggak ada, ya kan, nggak ada. Dia cuek bebek aja gitu, slow aja dia meskipun udah ketahuan nyuri uang kita, dia tidak minta maaf, minta ampun, nggak ada. Dan janji tidak akan ulangi tidak ada. Dia bersikap seakan-akan tidak jadi apa-apa. Coba, ya kan? Nah, jadi dia apakah mentang-mentang dia anak kita dia bisa seperti itu? Senaknya kan nggak bisa gitu. Makanya tentu pelakon kita akan beda kepada anak yang memang aku salah pada kita dan ngaku dan minta ampun dan tidak akan melakukan lagi, misal dengan anak kita yang tadi tuh yang udah mencuri tapi seakan-akan tidak apa-apa gitu kan. Nah, kita akan berbeda pelakonnya, treatment akan berbeda gitu kan. Nah, mungkin sama karena kalau sama berarti kita nggak adil gitu kan. Nah itu poinnya guys. Dan kenapa harus berbeda? Agar memberi pelajaran kepada ini ya. Kalau misalnya kalau anak tadi kan dia minta ampun, bertobat ngaku salah dan dia nggak ulangi lagi, kita kasih dia ampun ya karena dia memang menyesal ya kan, misalnya kita ampuni, kita kasih ampun. Nah itu besok dia akan belajar, oh ternyata orang tuaku kalau aku salah tuh aku nggak perlu lari, nggak perlu cuek, nggak perlu kabur lah gitu. Ya aku datang aja dan aku tulus menyampaikan bahwa aku minta maaf gitu. Karena aku namanya manusia kan pasti ada khilaf gitu kan. Nah itu jadi dia tahu rule-nya. Oh berarti kalau aku salah harus minta maaf, harus janji nggak ngulangi lagi. Nah, tahu dia rule-nya sehingga ketika dia melakukan salah lagi dia akan melakukan hal itu, gitu kan. Nah tapi orang yang dibiarkan saja gitu kan, dikasih maaf juga kayak anak tadi, udah mencuri, nggak ada mengaku salah, nggak ada minta maaf, lalu tidak ada janji untuk dia ngulangi lagi, lalu kita ampuni. Oh besok dia pikir, oh enak juga sama ibu aku nih, mentang-mentang aku percaya sama dia enteng sekali mengampuni aku kan. Padahal dia nggak ada minta ampun guys. Anak ini udah mencuri ya, nggak minta ampun, nggak ada aku bersalah, nggak ada tanda-tanda kesalahan, nggak ada janji nggak ulangi lagi. Apa terjadi besok? Dia akan nyuri lagi, karena dia pikir enak nih, ya kan, ibuku gitu kan, nggak perlu aku minta maaf, nggak perlu minta ampun, nggak perlu ngaku salah, nggak perlu janji nggak ulangi lagi, dia akan mencuri lagi gitu. Nah dipakai itu guys ya. Jadi Tuhan yang benar itu ya sama logika ke ibu kita ya atau kita. Jadi kalau kita menjumpai orang yang betul-betul mau punya rasa penyesalan, minta maaf, janji nggak ulangi lagi, ya kita tidak akan sampai hati untuk tidak memaafkannya, untuk tidak mengampuninya, karena dia memang ikhlas kan, tulus gitu kan. Tapi beda dengan orang yang dia tuh udahlah salah pada kita, lalu tidak minta ampun, tidak ngaku salah, tidak bertobat, lalu dia tidak akan ulangi lagi, lalu kita kasih ampun. Nah itu namanya nggak masuk akal. Besok dia akan mengulangi hal yang sama. Kenapa? Karena toh dia begitu kita tetap akan ampuni, ya kan? Nah, jadi akan semakin enak dia berbuat hal itu guys, itu logikanya. Jadi tidak ada pelajaran yang diterima gitu kan. Kalau dia tidak minta ampun dan menunjukkan rasa penyesalan serta jadi tidak mengulangi lagi. Dosa kita tidak layak diampuni karena kita adalah pembangkang Allah.
dosa kita layak diampuni. Siapa bilang nggak layak diampuni? Kalau kita minta, jadi gini, kalau Tuhan itu tidak layak, kalau Tuhan berkata misalnya kayak Louis meyakini bahwa dosa kita tidak layak diampuni. Berarti Tuhan tidak maha pengampun dong. Tuhan itu akan mengampuni dosa kita, sebesar apapun dosa kita akan diampuni. Nah, Tuhan itu maha pengampun. Masa dosa kita nggak layak diampuni? Jadi kriteria dosa layak diampuni adalah tergantung kita. Apakah kita menyesal? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita tuh minta ampun, bertobat dan ini tidak akan ulangi lagi? Misalnya kayak saya punya anak saya sebesar apapun, dia kan ingat ya. Ini kita ngomong tentang orang beriman dulu. Jadi ketika kita beriman pada Tuhan, tapi kita melakukan dosa, ya kan? Itu sama kayak anak saya percaya kepada saya sebagai bapaknya. Ya anggaplah saya ibunya, anggaplah saya ibu gitu kan. Nah, dia percaya pada saya ibunya, tapi dia salah pada saya. Nah, masa saya tidak mengampuni anak saya, nggak layak dosanya diampuni? Enggak, guys. Anak saya itu ya dosanya saya itu kepada saya itu layak saya ampuni kalau syaratnya dia memang betul-betul menyesal. Ya, dia betul-betul menyesal apapun dia kerjakannya, maupun dia misalnya mukul kita, nampar kita, ya, tapi dia tak mengakui kita sebagai kuatnya. Mungkin dia kilaf kan? Nah, kita akan ampuni kalau dia menyesal. Ya, aku menyesal mah telah mukul kamu tadi, gitu kan? Nah, aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku tobat minta ampun, gitu kan? Nah, layak nggak diampuni? Layak, karena dia sudah minta ampun. Orang tua baik kan mengampuni anaknya. Nggak mungkin orang tua dendam sama anaknya kan? Nggak mungkin, guys. Kecuali kalau dia kayak maling kundang, nggak diakui lagi, oke. Tapi kalau dia masih ngakui ibunya, hanya kilaf ya. Bukti kilaf kan dia minta maaf. Ya, bukti orang kilaf tuh dia minta maaf dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ya. Minta maaf, minta ampun, jadi ulangi lagi itu tanda dia tuh kilaf ya. Tapi orang nggak kilaf dia akan santai aja, nggak ada minta ampun, nggak ada ngomong nggak bersalah ya kan, nggak ada janji nggak akan ulangi lagi. Itu berarti orang nggak kilaf. Nah, jadi untuk orang kilaf kita akan pasti ngampuni. Tuhan akan pasti ngampuni orang yang kilaf. Tandanya tadi itu. Tapi orang-orang yang tidak seperti itu tandanya orang itu bukan tidak kilaf dan memang mereka tuh memang sengaja melakukannya dan akan dan tidak ada jaminan dia tidak akan melakukan lagi di masa datang gitu guys. Nah, jadi jangan lupakan itu. Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih, maha pengampun juga. Jadi tidak mungkin ada dosa yang tidak layak diampuni, nggak mungkin. Semua dosa itu layak diampuni. Apalagi dia Tuhan gitu kan, maha pengampun gitu loh. Itu di logika seperti itu. Ini kalau dikatakan dosa kita tidak diampuni itu nggak masuk akal guys ya, pertimbangan sehat gitu kan. Tapi dia tetap mengampuninya. Contoh kayak dosa yang kecil lah, kayak berbohong. Misalnya gini, saya berbohong misalnya sama bos misalnya kan. Kamu kamu tadi, atau berbohong sama apa ya, misalnya kamu tadi pergi sekolah nggak, kata orang tua kita. Enggak, iya ketika tadi saya sekolah, apalagi kita nggak ke sekolah, kita ke warnet. Nah itu kayak kecil seperti itu kan termasuk dosa juga. Masa nggak ada diampuni? Tuh. Jadi semua dosa, berarti kan kalau ngomong dosa berarti kan semuanya dari yang kecil sampai besar. Masa lah aja tidak mengakui dosa besar yang bisa diampuni? Masa dosa kecil nggak diampuni? Masa ada Tuhan seperti itu kan nggak masuk akal guys. Ya, jadi ini nggak masuk akal. Jadi dosa kita ya sebesar apapun layak diampuni kalau kita melakukan hal-hal tadi, minta ampun, ngaku salah, tulus, ikhlas, menyampaikan itu betul-betul kita tuh mengaku bersalah, minta ampun dan jadi tidak akan mengulangi lagi. Jadi manusia aja mengampuni, apalagi Tuhan guys. Orang-orang kayak gitu kan manusia aja mengampuni, apalagi Tuhan gitu. Karena Tuhan maha pengampun kan. Inilah yang dinamakan perfect love atau kasih cinta yang sempurna. Sehingga dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Jadi itu bukan bukan kasih yang sempurna. Anda bayangkan ya, ada orang yang melakukan kesalahan ya. Kayak hakim nih. Hakim ketika melihat, coba Anda bayangkan ya. Nih. Atau gini deh, kita tahu kan, ada tahu nggak kalau ada orang salah buat kita, dia tuh harus ngapain? Harus minta maaf. Harus tobat, harus janji nggak ngulangi lagi dengan muka yang menyesal dan memang meyakinkan memang dia menyesal, memang tulus gitu kan. Nah itu kita wajib kita ampuni gitu kan, karena dia memang khilaf. Tapi masa kita ampuni orang-orang yang dia habis berbuat kejahatan, dia tidak ada ngaku salah, nggak ada minta ampun, ya mentang-mentang dia percaya, sama-sama percaya Tuhan, atau dia percaya kita ibunya, anak kita nih habis nampar kita nih.
pakpuk gitu kan, habis tabung belum dia tampar. Atau kayak siapa deh, kayak si Lesti sama Rizky Bilar. Lesti diajar sama suaminya Rizky Bilar. Lalu si Rizky Bilar nggak ada minta ampun, nggak ada ngaku salah, minta maaf, hilaf gitu kan. Layak nggak Lesti mengampuni? Ya enggak, karena nggak ada keseriusan dari suami minta ampun, minta maaf, nggak ada, dan janji nggak ngulangi, nggak ada. Masa iya Lesti mengampuni dan terus bersama suaminya? Kan tidak. Makanya ya dia namanya memperkarakan suaminya kan. Nah, itu berarti Lesti cerdas. Tapi kalau Lesti diam aja, ya suaminya terus memukul dia, nggak ada minta ampun, nggak ada ngaku salah, ya kan, nggak ada yang mengulangi, lalu dia Lesti masih sama dia, itu berarti Lestinya bodoh. Tapi tidak, Lestinya cerdas, sehingga dia memperkarakan suaminya agar suaminya jerah. Gitu guys, orang pintar tuh begitu. Itu kasih namanya. Kenapa? Karena kalau si Rizky bilang nggak digituin, dia akan mengulangi lagi. Dia pikir, oh berarti Les ini enak nih, dihajar diam aja gitu kan, nggak perlu minta maaf, nggak perlu ini, nggak perlu tobat gitu kan, enak bener gitu kan. Nah, tapi nggak, dia akan di stop dari kekerasannya dengan cara dilaporkan, diperkarakan, sehingga dia tuh akan mikir lain kali, ternyata kalau aku buat gini ya, aku nggak minta ampun, nggak tobat, nggak ngulangi, aku akan diperkarakan hukum. Nah, ini pelajaran bagi dia guys gitu. Jadi itulah bentuk kasih Lesti kepada Rizky Bilar seperti itu. Justru dia nggak kasih kepada Rizky Bilar kalau dia diamkan saja, enggak. Dia akan terus-menerus dilakukan seperti itu karena si Rizky-nya tidak minta maaf dan tidak mengaku salah dan tidak mau jadi mengulangi lagi gitu guys. Itu logika. Jadi kasih itu adalah harus dipahami ya, adalah kita akan mengasihi orang-orang yang minta ampun. Orang yang buat salah sama kita ya, dia minta ampun, ya kita ampuni. Jangan kita ampuni orang yang tidak minta ampun. Ya kan? Misalnya kayak gini deh, kita perang melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda, ya kan? Dia nyerang kita, dia nggak minta ampun. Besok dia perang sama kita lagi. Karena dia tidak ada minta ampun, tidak ada merasa salah kan? Dan memerangi kita itu, penjajah kita ada merasa salah. Besok dia pun janji tidak akan mengulangi lagi. Ya kita jangan ampuni Belanda dong. Perang tuh sama dia sampai dia pergi di Indonesia, itu kasih namanya. Masa kita ampuni Belanda yang minta ampun sama kita, nggak ada ngaku salah kok, nggak ada janji mau nggak ulangi lagi, tapi dia terus menjajah kita. Nah itu logikanya gitu guys. Kita nggak bisa mengampuni orang yang tidak minta ampun sama kita, ya. Apalagi orang yang tidak ngaku salah, yang tidak merasa bersalah dan tidak mau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita orang yang nggak layak, yang menyakiti hati Tuhan, tapi kita tetap dikasihi. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi orang-orang yang bahkan membenci kita. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi yang kita benci itu adalah bukan saudara kita, tapi perbuatannya. Kita wajib membenci perbuatan yang dosa guys ya. Kalau kita tidak membenci perbuatan dosa, kita akan gampang untuk buat dosa. Paham ya? Misal gini, kayak Anda misal nggak usah lagi buat dosa. Misal Anda benci minuman keras ya. Anda benci berzina. Karena Anda benci ya, hampir mustahil Anda melakukan itu. Karena Anda benci hal itu. Kayak orang benci makan kotoran misalnya. Jadi dia tidak akan mau makan kotoran karena dibenci gitu kan. Nah, dibenci pada suatu maksiat itu harus ya. Jadi kalau ada saudaranya berbuat salah, kita harus benci kepada perbuatan salah saudaranya. Apa buktinya kita benci? Ya kita inginkan dia. Jangan berbuat hal itu ya. Itu perbuatan itu dibenci Tuhan loh. Perbuatan kamu itu dibenci Tuhan. Nah gitu. Tapi kita nggak boleh benci sama saudara kita. Yang kita benci adalah perbuatannya. Kayak Luis ini. Kita nggak boleh benci sama Luis, nggak boleh. Yang kita benci adalah perbuatannya. Memfitnah umat Islam, memfitnah ulama, memfitnah Islam gitu kan. Itu kita benci. Tapi kita tidak benci Luis sebagai pribadi gitu guys. Sehingga kita memang harus mengampuni dan mengasihi orang yang membenci kita. Dalam bagian yang lain ya, dalam bagian ayat yang lain dikatakan bagaimana kasihilah musuhmu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu juga yang disampaikan Yesus. Ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita juga harus, karena
ampuni kalau minta ampun, ya. Kalau minta ampun jangan ampuni. Karena gini ya, Anda ada musuh nih. Kayaknya kalau musuh kita waktu itu adalah penjajah Belanda. Mereka terus menjajah kita. Mereka tidak ada mengaku salah, nggak ada minta ampun, nggak ada janji nggak ulangi lagi. Lalu kita ampuni, nggak bisa. Ya, kita akan serang dia Belanda sampai dia pergi dari negeri ini, gitu guys. Ya, ingat itu ya. Kalau Anda mengampuni penjajah Belanda, ya, yang nggak ngaku salah, nggak minta ampun, nggak tobat, nggak janji nggak ulangi lagi, itu salah. Ngapain Anda mengampuni penjajah? Coba. Karena besok dia akan jajah Anda lagi, karena dia tidak ngaku salah loh, ya kan? Orang nggak ngaku salah tuh akan melakukannya lagi. Itu logikanya seperti itu guys. Ya, jadi makanya adalah kecuali kalau Belandanya ngaku kalah. Kita perang sama Belanda nih, Belandanya ngaku kalah. Ampun, saya janji saya tidak akan ulangi lagi. Saya ngaku salah deh dari Indonesia. Ya kita harus ampuni. Tapi ketika dia tidak seperti itu ya, dia terus memerangi kita. Jadi kita harus terus lawan guys. Nggak ada ampun bagi dia. Kalau kita mengampuni dia, ya kita diajak terus. Udah deh kita ampuni aja deh, biar aja dia jajah kita gitu. Nggak bisa lawan guys. Gitu. Nggak ada ampun bagi penjajah. Karena kalau kita ngasih ampun kepada penjajah, ya berarti berarti kita rela dijajah gitu guys. Logika harus benar ya. Kita hanya mengampuni orang-orang yang minta ampun ya. Kalau dia tidak minta ampun, ya ngapain kita ampuni gitu. Gitu loh guys, logikanya. Mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Dan ini sesuatu yang benar-benar perfect dan sempurna. Contohnya, ketika Anda disakiti terus sama suami Anda, atau istri Anda menyakiti Anda terus, tapi Anda tetap bisa dengan tulus mengasihi dia, berbuat baik pada dia, membuatkan kopi pagi-pagi atau pulang kantor tanpa mengeluh, itu namanya perfect love. Ketika Anda terus-menerus disakiti tetangga Anda. Oh, jadi tulisnya seakan gini nih, kayak Lesti Kejora. Ketika terus-menerus disakiti suaminya Rizky Bilar, tetap baik sama suaminya, dikasih kopi tiap pagi. Jangan lonjak lah suaminya. Paham nggak? Itu Lesti Kejora tuh ya, itu dipukul bukan sekali loh. Kita pernah dengar dia dilempar pakai bola biliar, ya kan? Lalu diapa-apain lagi guys. Nah, perbuatan itu berhenti kapan? Ketika Lesti Kejora melaporkan suaminya ke polisi. Ya. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah ngaku salah, tidak pernah mau bertobat, dan tidak pernah mau janji nggak ulangi lagi. Ya, maka dikasih pelajaran sama Lesti dengan lapor polisi. Baru suaminya kapok guys, cerah. Nah itu kasih namanya. Kalau Lesti nggak kasih sama suaminya, ya dia akan terus kasih kesempatan sama suaminya. Aduh mas, sakit dipukul mas. Bentar pasti aku buatin kopi. Suaminya enak kan? Enak juga istri aku nih kan. Disakiti tiap hari dibuatin kopi gitu kan. Ya makin lonjak deh guys. Jadi guysnya nggak bisa seperti itu, logikanya nggak bisa. Atau Belanda nyakiti kita, menjajah kita, ya kita lawan. Nggak ada ampun bagi Belanda sampai dia keluar dari negeri ini gitu guys. Tapi kalau Anda kasih Belanda dia jajah kita, ya kan, kita kasihi gitu, lalu kita kasih ampun, jadi nggak ampuni kita, nah, itu salah guys ya. Ingat, jadi sesuatu itu adalah harus pada porsinya, ya harus ada porsinya. Makanya kita tuh berkata ya, jangan merasa kasihan kepadanya. Yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi didi, gawa nyawa. Ini namanya adil. Kalau tidak lakukan seperti itu ya, orang akan gampang memperlakukan orang lain seenaknya. Karena nggak ada hukuman, dibiarkan saja, bahkan dikasih. Jadi ketika orang jatuh dikasihi, dia akan berbuat terus kejahatan. Kenapa? Dia merasakan perbuatan aku ini ternyata dikasihin orang. Jadi aku ini dia nggak tahu apa salah dia. Karena dia dikasih terus gitu kan. Nah, makanya harusnya kalau ada orang jahat, kita jangan kasihi. Dan Martin, kita tuh kita kasih dia pelajaran. Misalnya kita lapor polisi atau ya buat dia jera gitu. Nah itu bentuk kasih kita. Dikasih itu adalah dalam bentuk kita tuh membuat dia tuh sadar. Bukan malah kita tuh diam saja dan kita tuh pasrah. Kayak gitu guys. Kayak itu logikanya. Dia terus-menerus ngomel gara-gara satu dan lain hal. Dia parkir mobil sembarangan sehingga Anda tidak bisa keluar dari rumah, tapi Anda tetap bisa mengasihi dia dalam segala kekurangannya. Perfect love. Seorang Kristen, sekalipun ada mungkin, itu bukan cinta yang sempurna namanya. Itu ngajarin orang untuk terus buat salah. Ingat, ketika anggaplah guru ketika muridnya salah, ya kan? Muridnya merokok di kelas, lalu guru dia diam saja, lalu ngasih muridnya. Nggak bisa begitu, gurunya harus tegas. Nah,
kamu merokok ini salah loh, kamu ibu hukum ya. Itu perfect love ketika dia menghukum muridnya. Itu bentuk rasa kasih dia, bukan dengan membiarkan. Oh, tetangganya parkir mobil sembarangan, biarin aja deh. Ya, kita malah ketika nampak tetangganya parkir mobil sembarangan, udah biarin aja. Habis itu kita datang bawa kopi. Hai tetanggaku, idolaku, tetanggaku cintaku, ini kopi. Tetangganya heran. Loh, memangnya aku ngapain kok ngasih kopi? Oh, karena aku parkir mobil depan rumahnya. Nah, berarti boleh dong. Dia tetangganya akan nggak tahu gimana kesalahannya guys gitu loh. Makanya ya bentuk kasih itu adalah menegur. Tegur tangannya, maaf ibu, ini ibu negur ibu parkir mobil di rumah saya nggak bisa lewat. Karena nggak semua tetangga tuh tahu isi hati kita, nggak tahu, nggak sadar juga dia melakukan kesalahan, nggak sadar ya guys, nggak semuanya tahu kalau dia melakukan kesalahan, maka harus kasih tahu. Karena manusia itu bukan kayak Tuhan yang tahu ya, sehingga dia tidak akan mengulangi perbuatannya dan hubungan akan jadi baik. Coba kalau dipendam-pendam, ada juga sakit nanti, ya kan? Ada yang bisa keluar rumah, ya kan? Coba Anda mainkan ya, parkir mobil depan rumah Anda bisa keluar rumah. Anda ngapain? Di rumah terus? Emang Anda nggak sekolah, nggak kerja, nggak belanja? Maka harus ada solusi. Bentuk kasih kita adalah kita datangi dia. Maaf bu, tetanggaku, ini loh, saya sedikit mau mau mengasih tahu nih, ya kan? Itu mobil di depan menghalangi rumah saya nggak bisa keluar. Saya nggak bisa kerja, tolong dong pindahin. Nah, itu kan kasih guys, kasih. Kalau kita diam saja bukan, kalau kita pasrah bukan, harus ada solusi gitu kan. Makanya kasih itu nggak sesempit yang Louis pikirkan ya, nggak. Kasih itu luas guys. Jadi kayak bentuk guru atau orang tua mengasihi anaknya adalah dengan menghukumnya ketika buat salah, sehingga anak tahu, oh kalau aku salah dihukum. Nah itu bentuk kasih. Coba kalau orang tuanya biarin aja, anaknya bandel biarin aja. Bahkan anaknya bandel kan, anaknya dia dengar nih anaknya baru mukul tetangga, buk gitu kan. Nah, lalu dia datang ke rumah dia bilang, oh anakku sayang, tadi gimana? Tadi mukul tetangga ya, oh pintar, oh cerdas, anak-anak baik, apa seperti itu? Enggak dong, kita tegas. Kamu tadi mukul tetangga ya, itu salah loh, kamu ibu hukum ya, harus gitu guys. Sehingga anaknya tidak akan ulangi lagi. Itu bentuk kasih namanya. Jadi hukuman tuh adalah bentuk kasih. Ini ada orang yang tidak menghukum orang yang bersalah itu adalah dia tidak sedang melaksanakan kasih, karena dia akan berarti dia mengajarkan orang itu agar supaya berbuat lebih lagi di masa depan, lebih jahat lagi gitu kan. Anak yang dibiarkan saja dia mukul tetangga, mencuri uang tetangga, dibiarin saja, nggak dihukum, nggak dimarahin, nggak ditegur, itu dia akan membuat lebih dari hal itu di masa depan. Dia bisa korupsi, dia bahkan bisa bunuh orang, bisa merampok segala macam. Kenapa? Nggak diacukan sama orang tuanya. Kasihnya adalah dibiarkan aja, pasrah. Bahkan dikasih kopi terus, dikasih jajan lebih gitu kan. Padahal orang tuanya tahu dia salah gitu. Jadi nggak bisa gitu. Bentuk kasih adalah dengan memarahi, menegur dan menghukum. Kalau kan itu berarti orang tuanya nggak kasih sama anaknya. Kok anaknya salah dibiarin aja gitu kan. Bahkan dipuji-puji gitu. Itu logikanya guys. Dari agama sebelah menghina-hina Tuhan kita, menghina kita sebagai pengikut Kristus. Nah, kita tidak pernah menghina Tuhan Anda ya. Kita memuliakan dia sebagai nabi gitu loh. Coba, dia memuliakan Nabi Muhammad sebagai nabi? Nah, enggak. Yesus kita muliakan sebagai nabi, kita cintai sebagai nabi. Justru dia yang tidak memuliakan atau mencintai Nabi Muhammad sebagai nabi. Kita mengakui Yesus sebagai nabi. Ya, kita cintai dia, kita percaya dia sebagai nabi. Cuman bukan buat kita, buat umat Israel. Tapi dia mencintai Nabi Muhammad? Apa dia mengakui kenabian Nabi Muhammad? Kan tidak. Makanya sebenarnya Louis ini adalah terbalik. Sebenarnya dia yang sering menghina Islam itu dia, yang sering menghina Nabi Muhammad dia. Kita cinta pada Yesus gitu. Cuman kalau kita katakan misalnya kok ada Tuhan yang mati, itu bukan menghina guys, itu ngomong secara logika gitu. Kita kemukakan logika, kita asah logika Louis. Kok ada Tuhan yang mati? Kok ada Tuhan tuh yang butuh makan minum? Itu bukan menghina guys, logika. Sampai gini nih, kok ada ibu tuh yang suka bunuh anaknya? Kok ada ibu tuh yang suka pukul anaknya? Kok ada ibu tuh yang suka lempar anaknya lempar anaknya ke lantai bawah? Kok ada ibu tuh yang suka nonjok kepala anaknya? Itu berarti kan kita bukan sedang dalam menghina
ibunya ibu itu, tapi dalam hal ngasah logika Luis gitu. Apakah layak ibu seperti itu gitu loh. Dia harus bedakan menghina sama apa ya, mengasah logika itu harus bedakan gitu. Ya kan? Nah, jadi Luisnya bisa bedakan mana yang menghina, mana yang ngasah logika. Gitu loh. Jadi ketika kita katakan kan kita bertanya, kok ada Tuhan yang mati? Ah, langsung dia mengatakan itu menghina Yesus. Bukan, itu kan menghina tapi mengasah logika. Gitu loh. Itu logika seperti itu ya. Tetapi kita tetap bisa mengasihinya. Inilah yang dinamakan. Ya, kalau dia buktinya mengasihi kita ya, dia tidak akan pernah menghina-hina ulama. Tidak akan pernah menghina-hina Islam, menghina Muhammad, tidak pernah. Bahkan kita dikatakan dia sebagai kadrun, kalau gurun. Apa itu untuk kasih coba? Ya, mengatakan kita ini kadrun, mengatakan kita ini radikal, teroris, ya kan, anti Pancasila, anti intoleran gitu kan? Ya, apakah itu ada kasih? Faktanya Luisnya mulutnya aja manis guys, manis mulutnya kan, kasih. Faktanya dia tidak masyarakat dengan kasih. Gitu kan? Lihat aja konten-kontennya, di mana dia bahkan dia menuduh memfitnah mualaf itu sebagai tukang tipu, ya kan? Padahal sebenarnya dia yang selalu melakukan itu, gitu kan? Jadi dia kayak mualaf itu ya, dia nggak tahu tentang mualaf tersebut, tidak melakukan cross check, lalu dia mengatakan yang tidak tentang mualaf itu, gitu kan? Nah, ini adalah bukan hanya kasih guys, karena kasih itu harusnya kita tuh jangan mengatakan tidak pada orang lain, jangan fitnah orang lain gitu kan. Nah, bahkan ketika kita tahu pun orang itu adalah masalah, ya kita cukup mengatakan apa kesalahannya, jangan sampai menghina dia gitu, ya kan? Itu poinnya di situ guys. Fake love. Mari kita memiliki perfect love ini. Kita memiliki kasih. Ini cinta yang cinta sempurna itu adalah cinta yang tepat sasaran, bukan cinta yang buta ya. Anak kita salah, kita biarin saja, gak kita tegur, gak kita nasihatin, gak kita hukum. Itu cinta yang salah. Cinta yang benar adalah ketika anak kita melakukan hal yang benar, kita puji, kita rangkul, kita kasih hadiah. Ketika dia buat salah ya kita tegur, kita nasihatin, kita marahin, kita kasih hukuman. Itu cinta yang sejati, cinta yang sempurna, yang benar. Sehingga anaknya akan belajar dan akan jadi orang baik. Kenapa? Dia tahu ketika dia jadi orang baik, dia akan dikasih penghargaan, akan disayangi, akan dikasih hadiah. Tapi ketika dia jadi orang jahat, dia akan dimarahin, ditegur, dihukum, ya kan? Dia intinya adalah ya dikasih hukuman lah gitu guys, kayak gitu. Sehingga dia akan belajar jadi orang baik dan akan menjauhi keburukan. Karena dia terbiasa seperti itu kan? Karena dia terus-menerus menerima hadiah, reward dan punishment guys. Jadi salah satu bentuk kasih adalah kita tuh melaksanakan reward dan punishment. Sama kayak ketika perusahaan tuh mengasihi karyawannya, dia akan menerapkan sistem reward dan punishment. Kalau tidak ya itu karyawannya nggak jadi orang. Itu kan namanya kan ya, karyawan yang dikasih disiplin yang ketat mengenai reward dan punishment, ketika kawan itu berprestasi dikasih hadiah, naik jabatan, naik gaji segala macam. Tapi ketika buat kesalahan yang dihukum. Dengan begitu karyawan akan terbentuk mentalnya, sehingga dia akan menjadi karyawan yang terus-menerus akan menghindari kesalahan dan akan selalu berbuat yang terbaik bagi perusahaan guys gitu. Makanya dia ada reward dan punishment. Coba kalau nggak ada reward dan punishment, ketika dia berbuat suatu prestasi nggak dikasih hadiah, dia pikir ngapain saya berbuat prestasi nggak ada hadiah penghargaannya. Lalu ketika dia berbuat kesalahan dan dihukum, dia kan berkata nggak apa-apa dong buat kesalahan nggak dihukum pun. Nah itu kan berbahaya guys. Jadi itu bukan kasih itu adalah membuat orang itu berhasil. Kasih ibu pada anaknya adalah membuat anaknya itu jadi orang baik, jadi orang berhasil dengan cara melakukan reward dan punishment juga dengan perusahaan guys. Itu bentuk kasih yang sempurna. Jadi nggak bisa kita tuh biarkan saja melihat suatu hal kesewenang-wenangan, suatu yang salah, enggak ya. Makanya harus ada kasih itu bentuknya adalah kita jadi bentuk kasih itu kita mengingatkan saudara kita, menegur dia, memarahi dia kalau dia melampaui batas itu kan, dan menghukum dia. Itu anak kita ya. Kalau saudara mungkin kita punya wewenang, itu adalah wewenang dari orang tua dia. Jadi itulah bentuk kasih seperti itu guys. Jadi bukan diam saja pasrah ketika tetangga Anda buat salah, bukan begitu. Itu bukan kasih. Berarti Anda tidak mengasihi tetangga Anda. Kenapa? Karena Anda cuek sama dia. Kematian udah tahu salah nggak ada tegur gitu kan. Nah, akhirnya dia tetangga tuh Anda tidak tahu apa salah dia, dan dia akan terus buat salah karena tidak ada orang yang peduli sama dia. Orang anggap, bahkan orang puji dia kan, tetanggaku yang baik ini kopi loh, padahal dia buat salah. Nah, gitu guys. Itu logikanya orang harus paham ya. Kasih itu adalah kita tuh mengingatkan orang, menasihati orang ya,
Itu adalah makanya orang tua yang mengasihannya adalah orang tua yang cerewet. Dia nggak pengen anak itu jadi orang jahat, nggak pengen anak itu gagal, makanya dia terus cerewet. Karena dia baik tujuannya ingin menjadikan anaknya orang yang sukses dan orang yang baik gitu guys. Itu bentuk kasih yang sebenarnya. Yang sempurna. Jika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melakukan ini, tentunya kita harus lebih lagi. Saya rindu untuk kita melihat satu video yang sangat-sangat baik ya, sangat-sangat bagus sekali. Ini videonya. คือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป Apa tadi janji bapak ini ya? Kita nonton video film ini ya, video yang disampaikan biasanya gini. Bapak tadi ingat ya, bapak tadi janji untuk mencintai dan menjaga anaknya. Ingat ya, ada kata menjaganya ya. Nah, kita lihat apakah bapak ini menjaga anaknya apa tidak? Coba kita lihat. Coba lihat pakaian anaknya, auratnya kelihatan. Tengok, ini masih kecil loh guys. Jadi kita bukan berarti nunggu harus besar ya. Di kecil kita sengaja kita tutup aurat ya, untuk protektif ya, penjagaan agar dia tuh tidak dilecehkan nanti di kemudian hari. Jadi apakah ini dalam bentuk penjaga? Apakah ini bapak yang menjaga anaknya? Menurut saya tidak. Bapak menjaga anaknya akan mengajarkan anaknya tutup aurat dari kecil. Jadi kayak Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria itu Anda lihat ya, sosok Bunda Maria itu menjaga tutup aurat. Nah, itu dalam rangka apa Bunda Maria melakukan hal itu? Untuk menjaga dirinya agar tidak dilecehkan. Juga dengan para biarawati kan. Jadi kalau Anda lihat biarawati itu Anda akan seperti melihat Bunda Maria, wanita suci, sama kayak wanita muslimah tutup aurat. Gak ada yang bisa bikin Anda nafsu ketika melihatnya, karena semua tertutup gitu kan. Jadi bapak ini tidak menjaga anaknya. Ya, dari kecil aja dia tidak mengajarkan anaknya untuk tutup aurat. Ya, nggak mengajak anaknya tuh seperti kayak Bunda Maria, enggak. Dari kecil seperti ini guys. Apalagi besarnya, ini kan akan terbawa ke besar. Kalau saya di ayah, bentuk saya jaga anak saya adalah dari kecil saya sudah ajarkan anak saya tutup aurat guys. Ya, ketika di luar rumah. Nggak tutup aurat lagi kan? Nggak tutup aurat. Bahkan dibiarin pacaran guys. Udahlah anaknya nggak diajarin tutup aurat, dibiarkan pacaran. Anda tahu ya, pacaran tuh ya gerbang peluang kesempatan anak kita untuk jatuh ke dalam hal-hal buruk. Kenapa? Karena pacaran itu adalah suatu hal yang tidak resmi, yang ilegal ya. Ingat, pacaran itu ilegal. Kenapa? Karena tidak ada ijab kabulnya, hubungan yang ilegal. Ya kan? Jadi makanya Islam melarang pacaran ya. Karena makanya Islam ini mengajarkan ya, kalau Anda pacaran ada peluang hamil di luar nikah kayak gini. Nah, hamil nggak ada masalah, sama hamil nggak ada masalah. Tapi hamilnya harus dalam rangka pernikahan. Kalau Anda hamil ketika sudah nikah, ya bagus. Orang senang sama Anda. Orang bahagia, bangga. Oh, aku punya cucu gitu kan. Tapi kalau begini kan hubungan terlarang, masih pacaran. Anaknya bukan anak dari hasil pernikahan, tapi dari hubungan di luar nikah, guys. Nah, jadi di sini ayahnya telah salah dalam memahami arti kata menjaga. Oke, mungkin dia tadi kayak anaknya tuh tidur dijaganya dengan ditutupi selimut, diantar sekolah. Tapi anaknya tidak jaga untuk dari peluang dilecehkan laki-laki lain ya, dengan tidak diajarkan untuk tutup aurat dan seperti Bunda Maria atau biarawati, dan juga tidak diajarkan untuk tidak pacaran, sehingga akhirnya terjadi juga yang kita sebagai orang tua takutkan, yaitu anak kita hamil luar nikah. Paham nggak guys? Ya. Makanya ya, berarti di sini kita udah lihat fakta bahwa orang tuanya tidak menjaga anaknya dengan benar, karena dia membiarkan anaknya tidak tutup aurat, ya, tidak mengajari tutup aurat, dan membiarkannya ya dari kecil, bahkan itu terbukti tadi hingga dewasa, bahkan dia tidak melarang anaknya pacaran. Akhirnya
yang kita lakukan sebagai orang tua terjadi, yaitu anaknya hamil luar nikah, guys. ใจเย็นๆนะหนูขอโทษหนูขอโทษ Itu salah bapaknya. Kenapa? Salah ibunya juga. Kenapa anaknya tidak diajarin untuk tutup aurat? Ya. Kenapa anaknya tidak dilarang pacaran? Paham ya? Kalau orang tuanya menjaga dengan baik, ya, seperti Islam mengajarkan, ya, tutup aurat seperti biarawati, seperti muslimah, Bunda Maria, lalu larang pacaran, sehingga tidak ada peluang anaknya untuk dilecehkan laki-laki atau hamil luar nikah, guys. Jadi sebenarnya ini posisinya adalah, kalau saya ya, ini berarti bukan anak yang minta maaf, enggak. Yang salah bapaknya, bukan anaknya. Ya, ingat, anak itu tercipta seperti kertas putih, ya. Kita sebagai orang tua yang membentuknya. Apa kita membentuk anak kita menjadi orang jahat atau orang baik? Maka saya katakan tadi ya, anak itu perlu diajarin supaya jadi orang baik. Dengan cara apa? Menghargai dia, memberikan pujian, hadiah ketika dia berbuat baik. Dan menegur dia, menasihati, memarahi, bahkan kasih hukuman kalau dia buat jahat. Itu guna orang tua itu, untuk buat anaknya jadi baik, sukses di masa depan. Nah, sama seperti hal ini, ya, ajar anak tutup aurat, lalu larang pacaran, itu tidak dilakukan ayah ini, sehingga dia harus minta maaf. Harusnya dia minta maaf ke anaknya. Menurut saya, guys, ini bukan salah anaknya, bukan salah anaknya. Karena anaknya dari kecil tidak diajari untuk jangan pacaran, nak ya, nanti kamu bisa hamil luar nikah, gak jadi tutup aurat. Yang salah bukan anaknya, yang salah bapaknya. Kalau saya di bapak, saya akan minta maaf sama anak saya. Maka papa, nak, ini bukan salah kamu, ini salah papa, karena kamu begitu muda, kamu harusnya papa ajarin. Papa kan lebih pengalaman nih, papa tahu ada peluang orang pacaran itu untuk hamil luar nikah. Ada peluang orang yang tidak memakai tutup aurat itu dilecehkan. Papa lebih tahu daripada kamu. Kamu cuma anak-anak yang belum paham hal itu. Papa tidak mengajarkan itu dari kecil. Papa minta maaf. Papa tidak menjaga kamu dengan baik. Kita sebagai orang tua minta maaf, bukan anak yang minta maaf. Kalau orang tua dari dulu mengajarkan anaknya nih dengan baik, tutup aurat, jangan pacaran, nggak akan kejadian ini sama anaknya, nggak bakal kejadian. Gimana bisa diambil bisa luar nikah coba? Pacaran aja nggak boleh sama kita coba. Nah, jadi intinya guys, yang salahnya adalah bapaknya, bukan anaknya ya. Ini salah kalau Anda memahami bahwa ini yang salah anaknya, bukan. Yang salah bapaknya, bukan anaknya. Sekali lagi. Oh,รักลูกโอ้ยรักลูกลูกพูดยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah biarkan anak kita untuk tidak tutup aurat, jangan pernah biarkan anak kita untuk pacaran. Nanti takutnya hal ini terjadi pada anak kita. Ini pelajaran loh guys ya. Video-video kayak gini kita jadikan pelajaran, ya, karena banyak juga kejadian luar sana seperti ini, gitu. Hamil luar nikah, ya kan, dilecehkan di luar sana karena nggak tutup aurat. Karena Anda tahu ya, para orang-orang melakukan kejahatan seksual itu, ketika diinterogasi, ditanyakan, kenapa mereka buat gitu? Biasanya ya, mereka menjawab, karena saya melihat paha mulus, pahanya tersingkap, atau saya melihat belahan dadanya. Intinya pasti akan sebut auratnya, itu pasti, ya. Selalu begitu. Para orang-orang yang suka orang buat kejahatan seksual itu pasti kalau ditanya interogasi itu alasannya. Atau mungkin dia habis nonton film porno. Di film porno itu jelas, itu auratnya jelas terlihat kan. Nah, intinya adalah aurat guys, masalah aurat gitu, kan? Makanya kenapa Bunda Maria itu nutup auratnya, kenapa Biarawati tutup aurat, kenapa Muslimah tutup aurat, agar untuk menjaga laki-laki kita dari pelecehan. Ya. Ibaratnya kita tuh menjaga hawa nafsu laki-laki, ya kan? Hawa nafsu, jadi bantulah laki-laki, karena laki-laki itu perlu dibantu juga. Kita laki-laki guys ya, kalau kita jangan anggap kita ini laki-laki ini suci kayak malaikat, enggak. Kita
kita laki-laki normal. Melihat aurat ya kita tentu akan bangkit nafsu kita. Dan nggak semua laki-laki itu bisa mengendalikan itu. Ya, jangan samakan laki-laki yang malaikat, enggak. Kita punya hawa nafsu dan tolong bantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu itu dengan ya Anda harus tutup aurat gitu, ya kan? Karena kita bukan malaikat, kecuali ada ketemu dengan malaikat, itu ada mau buka aurat silakan, dia nggak akan nafsu karena dia nggak punya hawa nafsu. Tapi laki-laki normal akan nafsu melihat aurat Anda, makanya bantu kita gitu, kan? Agar Anda tidak dilecehkan. Jadi kalau Anda bantu kita bantu Anda. Nah, jadi kenapa wanita banyak dilecehkan itu karena mereka tidak membantu laki-laki, ya kan? Mereka dengan entengnya menampakkan aurat di depan laki-laki. Padahal nggak semua laki-laki itu bisa menjaga hawa nafsunya, kan? Ya, Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tanpa syarat. Jika Anda saat ini masih memiliki kebencian pada orang, dendam pada orang, ampuni dia. Selesaikan saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang banyak. Sudah sepatutnya untuk kita juga mengasihi. Jadi kalau tadi bapaknya itu ya nggak benci, bapaknya harus benci tuh, bukan kepada anaknya, tapi benci kepada perbuatan, misalnya gini, bapaknya tadi melihat anaknya tidak tutup aurat, terus bapaknya benci sama itu. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Dia benci sama perbuatan anaknya yang tidak tutup aurat itu, atau anaknya pacaran. Bapaknya harus benci sama anaknya pacarannya itu, bukan sama anaknya ya, tapi buatan pacarannya itu. Sehingga dengan kebenciannya itu dia akan langsung menegur anaknya, menasihatin, bahkan marah kalau perlu. Kenapa kamu tidak tutup aurat? Kamu tahu nggak kalau kamu begini ada peluang dilecehkan loh. Itu tanda kasih yang benar ya. Karena bapaknya nggak cuek, bapaknya ngasih penjagaan preventif ya, tindakan preventif pada anaknya. Kamu kenapa pacaran? Papa benci pacaran loh. Nanti kamu dapat di luar nikah. Kalau bapaknya begitu ya, itu anaknya tidak akan mengalami hal seperti itu. Jadi ingat ya, tadi itu adalah bukan bentuk perfect love. Saya lagi ya, film tadi yang disampaikan adalah itu bukan perfect love. Kalau perfect love itu seharusnya tidak akan terjadi hal tadi, anak hamil luar nikah tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia tidak dibolehkan pacaran. Gimana dia bisa hamil luar nikah? Pacarnya nggak boleh. Dia juga tidak dibolehkan untuk menampakkan aurat di depan umum. Bagaimana bisa dia dilecehkan? Wong auratnya selalu tutup gitu loh. Kalau ada laki-laki masih melecehkan dia juga, berarti itu laki-laki udah nggak waras. Kok bisa naik birahinya melihat wanita yang sudah tutup aurat? Itu loh guys, logikanya. Karena laki-laki normal hanya akan naik gairahnya ketika melihat wanita yang tidak tutup aurat. Paham ya? Kalau wanita tutup aurat, Anda masih nafsu, itu ada salah dengan diri Anda. Berarti Anda sudah melebihi dari manusia normal namanya. Ya kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Jadi itu dari bentar ya, saya ulangi lagi. Tadi bapak itu adalah sedang menunjukkan bukan perfect love, bukan. Kalau dia perfect love dia tidak akan seperti itu. Dia akan dia pertama dia yang minta maaf harusnya. Saya minta maaf nak, karena gara-gara bapak lah kamu begini. Kamu ambil luar nikah, kamu dilecehkan itu karena bapak. Kalau saja bapak dulu menjaga kamu dengan menuduh kamu untuk aurat, melarang kamu pacaran, kamu tidak akan mengalami hal seperti ini. Nah, jadi bapaknya tuh sudah tidak menunjukkan perfect love. Karena kalau dia perfect love ya tadi saya katakan tadi, dari kecil dia bukan hanya menimang-nimang anaknya atau menjaga anaknya ketika tidur diselimutin, tapi juga anaknya itu diingatkan kalau untuk tutup aurat dan diingatkan untuk jangan pacaran. Itu baru perfect love. Dia betul jaga anaknya dengan sempurna, dengan cipta yang sempurna, sehingga anaknya tidak mengalami hal yang tadi itu guys. Ya, aib bagi keluarga, malu tuh guys. Ya, hamil luar nikah tuh malu. Ya, malu. Orang hamil luar nikah tuh malu. Ya, coba. Makanya kenapa Kocelia udah punya malu ya? Kenapa malu? Karena orang yang hamil luar nikah itu, ya, saking malunya mereka, ya, mereka bahkan sampai bunuh janinnya, ya kan? Bahkan mereka sampai bunuh diri gitu kan. Intinya anak-anak itu dibuang gitu. Kalau mereka tetap perawanan itu ya mereka akan menerima bulian. Sama kayak Bunda Maria. Anda ingat ya Bunda Maria itu ketika melahirkan Yesus, Anda bayangkan ya, kan Bunda Maria itu tidak melakukan hal-hal pacaran, tidak pernah pacaran, tidak pernah buka aurat. Bunda Maria itu nggak pernah
dia melakukan hubungan seksual sama laki-laki, tapi dia menaikkan Yesus, dituduh dia tuh main sama laki-laki gitu kan. Nah, coba dia dikucilkan kan, Bunda Maria dikucilkan guys, dibully, dihina. Wah, kok begini, anaknya ini kok begini nih, apa kok berzina, mau hidup kamu baik, coba begitu guys. Jadi nggak ada orang tua hamil luar nikah tuh adalah baik, tuh nggak ada, aib itu ya, akan dihujat orang, akan dibully orang. Itu seharusnya nggak terjadi kalau bapaknya jaga dia dari kecil ya, diajari tutup aurat dan diajarin untuk jangan pacaran. Oke guys, jadi mungkin sekian dari video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.